uh, yang sudah siap ikut, bukan siap ikut sih, yang sudah siap balamu kata orang Manado. Yang sudah siap balamu, yang sudah siap balamu coba kasih respon di reaction, mau kasih tepuk tangan, kayak mau kasih, oh ya boleh, kalau yang lagi aktif kamera silahkan kasih mukanya gitu, yang gimana gitu. Sudah siap semua ya, luar biasa. Mantap, antusias nih, keren, anak muda keren. Dan karena tadi kita sudah, makasih semuanya, dan kita akan langsung mulai saja, nanti saya akan serahkan ke Kak Sharon, karena tadi kita sudah doa, dan kita langsung saja masuk ke topiknya tentang digital communication. Apa sih itu digital communication dan apa saja sih yang akan kita bahas? Nggak perlu berlama-lama, yang kepo kita langsung saja ke Kak Sharon. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Pujio. Semuanya kedengeran ya suara aku ya? Nggak putus-putus kan? Oke, thank you. Aku boleh share screen ya, aku ada sedikit presentasi biar kita belajar bareng-bareng ya. Bentar ya. Apakah udah masuk? Udah ya? Udah masuk PowerPoint-nya? Oke. Sebelumnya mau tanya dulu nih teman-teman semuanya, kalau di sini apakah semuanya anak sekolah atau udah kuliah atau gimana? Atau campur-campur? Ada dari mana aja? Mungkin biar aku tahu juga manggilnya kakak, adik, atau apa gitu. Dari mana aja teman-teman, boleh deh. Siapa yang aku tanya? Siapa yang mungkin dari Kak Fudio, ini dari mana aja ya Kak? Apakah sekolah semua? Apakah gimana? Atau Oke. Jadi yang gabung hari ini sih Kak, ada yang kuliah, ada yang sudah kerja, ada yang guru juga. Ada yang guru, ya ada yang kerja, dan ada satu anak SMA. Oke, ya udah nggak Ya. apa-apa. Ya udah, langsung aja. Terima kasih Kak Pujio. Ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih semuanya udah mau join ya di sore hari. Mungkin mendingnya tidur gitu ya daripada ngikut gini, tapi terima kasih udah mau luangin waktunya. Kita ngobrol-ngobrol bareng hari ini, kita sharing-sharing dan santai aja ya. Jadi nggak usah terlalu yang kaku gimana gitu. Nggak, aku juga senang bercanda. Jadi nggak usah serius-serius amat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Serena Sarayumi, tapi biasanya aku dipanggil Sharon gitu. Nah, buat teman-teman yang karena biasa lah ya, udah tahu kan kita mau ngobrolin soal digital, otomatis nggak afdol dong kalau belum kasih Instagram gitu ya. Buat yang follow-follow atau mau cari tahu ini orang siapa sih gitu ya, bisa langsung aja follow tuh ada Instagramnya di @serinasa. Kalau nggak mau di-follow juga nggak apa-apa sih ya, cuman akses aja dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, hari ini aku mau ngobrolin, sebenarnya kan kita mau bahas di digital communication ya, tapi mungkin aku bakal bikin lebih, lebih ya yang anak-anak lah ya, bukan anak-anak, yang zaman sekarang lah, makanya aku bilang namanya media zaman now gitu, bukan kids zaman now ya, tapi media zaman now. Nah, apa sih sebenarnya yang mau kita bahas hari ini gitu? Oke, mungkin sedikit perkenalan kali ya. Ini sebenarnya siapa sih orang ini yang tiba-tiba muncul di depan ini yang ngomong ini gitu ya. Kenalin, nama aku Sharon tadi. Aku sekarang mahasiswa di Universitas Padjadjaran Unpad di Bandung, dan aku jurusannya hubungan masyarakat dan juga ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi memang belajar seputar hal-hal digital, sosial media dan lain-lain. Nah, selanjutnya, aku sekarang juga jadi konten kreator. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu konten kreator itu apa, konten kreator itu seperti yang kayak di balik layarnya. Jadi seorang YouTuber itu pasti kan ada yang bikin kontennya. Nah, itu tuh sekarang aku kerjanya sambil kayak gitu. Terus juga penyiar dan juga kepala bidang di BEM juga. Jadi anak-anak yang ngedesain dan segala macam itu sih. Dan terakhir aku juga punya Ngasik, ngobrol asik yang suka jadi platform buat sharing online. Itu aja sih dari aku. Nah, langsung aja nih. Teman-teman, aku punya pertanyaan. Ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang bisa jawab? Ini siapa? Ada yang mau jawab? Boleh di kolom komen juga nggak apa-apa kok, jawab aja. Ada yang tahu siapa?
Mungkin bisa menjawab di kolom komentar, nggak apa-apa. Ada yang bisa Atta Halilintar. siapa tuh? Oke, langsung menjawab. Benar-benar, betul. Siapa tadi yang jawab ya? Kayaknya nggak ada di mukanya di aku, karena banyak ya. Udah, nggak apa-apa. Terima kasih udah menjawab ya. Oke, ini pertanyaan pertama nih ya. Sekarang aku mau coba tanya nih, ada soal kedua. Ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ada yang tahu? Boleh di kalau Raffi mau Ahmad. langsung juga. Oke, betul. 100, kalau ada poin 100 ya, poinnya udah langsung menang nih kalau ada kuis ya. Terakhir deh, terakhir. Ada yang tahu nggak orang ini siapa? Ada yang tahu? Atau aku doang yang tahu. Siapa tadi yang jawab Keke itu? Kok nggak ada ya di mukanya di aku ya? Oh, ada Bang Dev. Ternyata Bang Dev juga tahu ya. Jadi teman-teman ternyata semuanya tahu ya. Tadi ada Raffi Ahmad, ada Atta Halilintar, ada Keke gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu 3 orang ini gitu ya, sedang populer-populernya di dunia YouTube, dan juga Keke gitu yang kita tahu sekarang dengan lagunya yang terbaru ya kan ya. Ada apa? Aku Bukan Boneka gitu ya. Kemarin ribut-ribut. Ternyata 3 orang ini cuma dari sosial media seheboh itu ya. Seluruh Indonesia aja, kita mau dari Bandung, dari Aceh, dari manapun tahu mereka gitu ya. Ternyata berarti memang sehebat itu loh, sosial media itu ternyata punya kekuatan yang besar juga loh ternyata gitu. Makanya aku bilang media zaman now itu punya kekuatan, nggak cuma the power of mak-mak doang ya, ternyata the power of social media juga ada gitu loh. Teman-teman bisa lihat kan yang tadi aku bilang, kita siapa sih Keke kalau kita nggak lihat dia di YouTube? Mungkin kita nggak akan pernah tahu nggak sih siapa itu Keke. Kalau kita nggak lihat Atta di YouTube, nggak lihat dia di Instagram, kita nggak tahu dia punya AHA, dia punya ini itu, kita nggak pernah tahu ya nggak sih? Jadi ternyata sosial media itu punya kekuatan yang sangat besar gitu ya. Sekali lagi bukan hanya emak-emak doang yang punya kekuatan gitu ya kalau belok sen kiri belok kanan, tapi ternyata media sosial juga punya kekuatan yang mungkin teman-teman juga tahu ya, ada kasus terbaru yang kemarin dari Ferdian Paleka misalnya gitu ya, yang ngeprank segala pakai sampah dan segala macam gitu. Sebenarnya dia orang biasa, tapi kenapa kok bisa sih sampai di penjara bahkan? Karena itu dia sampai udah ke sosial media. Makanya sosial media itu sebesar itu, teman-teman. Nah, apa bilang aja ya. Nah, terus apa aja sih sebenarnya tuh media sosial tuh apa sebenarnya gitu ya. Secara sederhana, media sosial itu adalah media daring atau dalam jaringan. Daring itu bahasa Indonesia bakunya yang memudahkan para penggunanya untuk berinteraksi secara online. Nah, ini nih Zoom, Google Meet, Instagram, Facebook itu semua termasuk media sosial, teman-teman. Tapi biar lebih afdol lagi, mungkin teman-teman merasa media sosial kayaknya cuman ya udah media terbaru aja, tapi ternyata ada teorinya loh teman-teman. Karena ada menurut ahli juga, menurut J. Watkins dan kawan-kawan, bahwa media sosial itu adalah instrumen yang memberikan fasilitas untuk berkomunikasi secara online. Jadi media sosial nggak cuma dimainin doang ya, tapi memang ada teorinya teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman juga perlu tahu sebenarnya media sosial tuh banyak loh jenisnya nih. Yang pertama nih, ada yang kolaborasi. Itu tuh misalnya kayak Wikipedia. Teman-teman suka buka Wikipedia kan kalau mencari sesuatu gitu. Yang kedua ada blog itu kayak ya bikin WordPress kayak gitu-gitu. Dan yang ketiga ada konten. Konten itu biasanya lebih yang visualnya kayak YouTube dan sebagainya macamnya. Dan yang terakhir ada situs jejaring sosial, Facebook dan lain sebagainya macamnya. Seperti ya Facebook, terus WhatsApp dan lain-lain gitu. Terus aku juga mau kasih tahu nih, ternyata ada data-data loh di sini. Kalian tahu nggak sih secara global, kita tuh kan penduduk dunia itu ada banyak banget ya, tapi ternyata setiap tahunnya itu terjadi penambahan 1,1% pengguna populasi. Tapi ternyata pengguna Instagram, pengguna internet itu bertambah 2,4% per tahunnya. Yang artinya sekitar 124 juta bertambah setiap tahun. Itu banyak banget ya teman-teman ya. Bayangin, dan pengguna internet itu sekarang nih di dunia ini tuh ada sekitar hampir 300 juta, banyak banget ya. 300 juta penduduk dunia yang menggunakan internet. Mungkin kita salah satunya gitu loh. Nah, terus kalau di dunia sendiri ini ada datanya, ternyata yang paling tinggi di Januari 2020 adalah Facebook penggunanya gitu. Apakah teman-teman di sini ada yang masih pakai Facebook? Mungkin Kak Seni atau Albert atau siapa gitu ya masih pakai Facebook gitu ya mungkin ya, tapi atau mungkin yang lain gitu platformnya. Dan yang kedua itu adalah YouTube, dan yang ketiga adalah WhatsApp gitu. Dan menurut aku pribadi setuju ya dengan ini, karena sampai sekarang Facebook, YouTube, WhatsApp masih di jajaran atas gitu. Tapi ini per Januari 2020 gitu kan. Dan selanjutnya, gimana dengan Indonesia?
ternyata di Indonesia sendiri pengguna handphone itu ada sekitar 340 juta orang yang pakai. Itu banyak banget ya, 340 juta tuh banyak banget ya, bukan yang 300 tuh bukan cuma 300 orang bisa dihitung jari, itu banyak banget gitu. Dan untuk pengguna chatnya sendiri, aplikasi-aplikasi chat itu ada sekitar 160 juta orang gitu, berarti kan sebanyak itu ya, mungkin kita aja termasuk di dalamnya gitu. Nah, selanjutnya, apa sih aplikasi yang paling eksis di Indonesia? Ada 3 nih, 3 utamanya yaitu YouTube, WhatsApp, dan juga Facebook. Tapi sebenarnya aku nggak nemu datanya, tapi ada per April 2020 itu ternyata ada yang bisa tebak nggak? Ini yang bisa tebak, aku kasih hadiah deh, boleh deh. Ada yang bisa tebak nggak? Aplikasi nomor 1 per bulan April 2020. Ada yang mau jawab? TikTok. YouTube. Yes, betul. Bang Junior Ganda, betul. TikTok sekarang menjadi nomor 1 karena penggunanya ada 325 juta pengguna ya. Di Indonesia, kalau nggak salah di Indonesia itu 325 juta. Bayangkan setinggi itu pengguna TikTok di Indonesia gitu. Mungkin satu orang aja bisa punya 5 akun, 4 akun gitu ya. Apakah teman-teman termasuk di dalamnya yang suka bikin lagu tari ubur-ubur mungkin ya? Atau yang lainnya gitu ya. Mungkin teman-teman suka TikTokan gitu karena udah nggak ada kerjaan, mager gitu ya, mager-mageran, ya udahlah bikin TikTok aja gitu kan. Dan yang kedua, dan yang pertama setelah TikTok, YouTube, dan juga yang ketiga itu adalah Instagram gitu. Apakah teman-teman juga pakai Instagram di sini? Atau mungkin lebih pakai Facebook? Pada pakai ya? Kalau yang pakai nggak apa-apa, boleh kasih reaction-nya gitu, kasih jempol. Jadi aku tahu siapa aja gitu ya pakai Instagram. Nah, terus selanjutnya itu tuh di Indonesia ya, apa aja sih aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan gitu. Wah, ternyata hampir semuanya ya pakai Instagram ini ya. Dan selanjutnya, ternyata kita cari tahu yuk, ada satu orang Indonesia itu rata-rata menghabiskan waktu di internet berapa lama sih satu harinya. Ternyata dalam waktu satu hari di Indonesia itu, satu orang bisa menghabiskan sekitar 8 jam, minimal 8 jam untuk pakai internet. Nggak tahu ya, kalian jauh sama diri sendiri, apakah bangun pagi cari handphone, alibinya mau buka Alkitab, padahal sebenarnya mau ngecek ada notifikasi apa gitu, bilangnya Alkitabnya di handphone gitu ya, padahal sebenarnya mau buka itu aja notifikasi gitu, ada WA dari siapa gitu ya. Dan selanjutnya ternyata penggunaan sosial media rata-rata itu di Indonesia sekitar 3 jam, ya hampir 4 jam kurang lah gitu. Dan untuk menonton TV sekarang udah mulai berkurang, hampir 3 jam kurang. Untuk mendengarkan lagu sekitar 1 jam 30 menit, dan untuk bermain games itu sekitar 1 jam 23 menit. Berarti bisa kita simpulkan ya, kalau ternyata penggunaan sosial media tetap paling tinggi ya. Maksudnya internet kan secara keseluruhan, tapi yang tingginya adalah sosial media gitu. Nah, kita kenal dulu yuk sama sosial media. Aku ambilnya beberapa yang topnya aja ya, nggak semua aku jelasin. Kenapa sih aku jelaskan semua beberapa media sosial, biar kalian tuh, biar teman-teman tuh mengerti. Jangan cuman pakai TikTok, pakai Instagram, tapi fungsinya tuh buat apa? Jangan sembarangan pakai teman-teman. Karena ternyata data kita juga tuh data kita itu tuh bisa diambil loh, bisa dicuri gitu. Jadi makanya jangan sembarangan pakai aplikasi kalau tidak mengerti gitu. Perlu baca-baca ulang gitu. Nah, yang pertama adalah Instagram. Instagram itu keluar sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. Instagram itu fungsinya untuk membagikan video, foto, dan juga informasi dengan sangat mudah. Sekarang kita tahu ya, Instagram udah ada Snapgram dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada Facebook juga. Facebook itu dibuat oleh Mark Zuckerberg. Siapa yang nggak tahu Mark Zuckerberg gitu ya, dengan bajunya yang selalu warna abu-abu gitu. Dan pada awalnya nih Facebook itu hanya untuk apa ya, untuk internal aja, untuk mahasiswa Harvard, tapi akhirnya dipakai untuk kita sampai dengan hari ini bisa kenal-kenalan gitu. Terus ada WhatsApp juga. WhatsApp tuh sebenarnya buat apa sih, Kak? Ternyata WhatsApp ini tuh digunakan untuk berkomunikasi, bersosialisasi gitu, awalnya buat chat. Sebelumnya itu maaf, itu kayak typo ya. Terus selanjutnya ada YouTube juga. YouTube itu ternyata fungsinya untuk mengirim dan berbagi berbagai pesan video. Untuk Twitter tuh ngapain sih? Twitter itu fungsinya untuk apa ya? Dia bikin sebuah chat tapi hanya sekitar 200 sampai 250 karakter aja gitu. Tapi di Twitter itu punya kemampuan yang ada namanya hashtag gitu ya. Kadang-kadang kita lihat di Twitter tuh ada trending Twitter kayak gitu. Nah, itu contohnya. Dan yang terakhir ini adalah TikTok. TikTok merupakan layanan jaring sosial yang bisa membagikan video secara cepat yang bisa diedit dan juga diperlambat atau dikasih filter. Itu. Jadi udah paham ya sampai sini fungsi-fungsinya. Jangan sampai misalnya kita punya Instagram, Facebook, tapi buat apa sih sebenarnya gitu? Yang penting punya, jangan yang penting punya, tapi apa fungsinya gitu. Dan yang terakhir, teman-teman, kalau teman-teman tahu ada yang namanya Gmail.
Gmail itu kalau teman-teman download aplikasi, masuk email, itu kan perlu pakai Gmail. Nah, itu teman-teman jangan sampai jangan sampai nggak dipakai karena Gmail itu penting untuk cari kerja, untuk daftar ini itu dan segala macam. Jadi pastikan Gmail-nya terjaga dengan baik gitu. Terus, nah jadi sebenarnya benefitnya dari atau keuntungannya dari sosial media bisa dapat apa aja sih? Yang pertama bisa nambah temenan atau relasi gitu ya. Pekerjaan, mendapatkan penghasilan, karena banyak ya kita lihat sekarang jadi selebgram gitu kan. Terus juga bisa mendapatkan komunitas baru, dapat media hiburan, dapat media untuk pemasaran tuh buat yang mau jual-jualan online shop gitu ya. Pendingginya kakak gitu ya, pelangsingnya kakak, dan juga mendapatkan informasi seluas-luasnya gitu. Sekarang kita bisa tahu kan, misalnya kita punya kita ngefans deh misalnya teman-teman tahu kan ya Kobe Bryant gitu pemain basket di Amerika, kita bisa tahu dia meninggal gitu ya segala macam karena adanya media sosial gitu ya. Benar-benar kemampuan media sosial tuh bisa dalam waktu 1 detik bisa gitu. Dan teman-teman, aku juga mau kasih tahu, berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena segala sesuatu yang berbentuk digital itu ada rekam jejaknya, ada historinya. Hati-hati ya gitu. Kadang-kadang kita nggak nyadar gitu karena semua itu tetap bakal ada gitu. Kalau mau di print out itu pasti ada hasilnya gitu. Terus sebenarnya media sosial itu bawa dampak positif teman-teman, misalnya bisa mengakses informasi dengan mudah, dapat informasi secara real time, dan juga menjadi media untuk kita berkarya, memberikan motivasi, kita jadi tahu tren, bisa meningkatkan skill dan akademik gitu ya, dan juga bisa menolong sesama lewat donasi yang ada kayak gitu teman-teman. Dan tapi ternyata media sosial juga bawa dampak negatif. Teman-teman tahu nggak sih berita terbaru, aku juga sedih banget ya, yang di India, salah satu artis TikTok, dia umurnya 16 tahun, padahal pengikut dia ada sekitar 2,2 juta pengikut, harus meninggal bunuh diri karena dia nggak kuat dibully. Padahal dia cantik banget kalau teman-teman. Oke, sorry, sepertinya aku kayaknya kalau live sendiri karena internet bentar ya, aku share screen lagi. Nah, selanjutnya lagi, dan teman-teman yang paling kasihan banget anak SMP umur 14 tahun, di awal tahun dia tuh bunuh diri karena teman-temannya terus membuli dia gitu. Dia dibilang jelek, hitam, dan itu dilakukannya di media sosial. Jadi foto dia disebar, terus dia dikasih muka-muka jelek, dan teman-teman bayangin dia yang seharusnya masih punya cita-cita, dia cita-citanya mau jadi dokter, dia harusnya bisa jadi dokter, tapi dia mengakhiri hidupnya hanya karena media sosial gitu. Mungkin teman-teman nggak berasa ya, kadang-kadang hanya bercanda gitu yang ngobrol di media sosial kayak, ih hitam banget sih, ih jelek banget deh, ih atau apa gitu ya secara sederhana gitu, ih kok ada jerawatnya, ih kok apa gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih ternyata perkataan kita itu juga bisa menyakiti orang lain dan bahkan sampai buktinya ada yang bunuh diri gitu kan, kasihan banget, sedih gitu aku pribadi liatnya. Dan ternyata dampak negatifnya yang pertama apa sih? Ada cybercrime yang tadi aku bilang, ada penipuan, terus biasanya juga suka ngehack kayak gitu segala macam. Dan yang kedua ada cyberbullying. Siapa ya? Mungkin teman-teman tahu lah kayak Keke juga ya. Kita tahu ya Keke meskipun dia dengan semua karyanya segala macam, tapi kan dia dibully ya, entah karena pentolnya lah apa segala macam gitu, tapi dia ya udah gitu, dia dibully gitu kan, gimana ya perasaan dia gitu kan, pasti kita juga lihatnya sedih, tapi ya gimana ini orang kayak gimana gitu kan. Dan juga banyak hoax di mana-mana kayak gitu, terus hate speech gitu, ujaran kebencian, seringkali orang pakai fake account untuk ngata-ngatain orang lain kan, kasihan banget ya, sedih banget ya kalau kayak gitu. Dan juga ini 2 terakhir nih yang aku tambahin juga, yaitu adanya standar sosial. Merasa nggak sih mungkin sekarang kita kalau misalnya standar sosial tuh orang yang cantik itu harus yang seperti ini, orang yang cantik tuh harus kayak gitu gitu, orang ganteng tuh yang misalnya kayak Cristiano Ronaldo gitu, atau yang kayak apa gitu. Orang cantik tuh yang harus langsing, putih, bersih, nggak ada gini gitu, dan semuanya tuh berubah gitu sejak ada media sosial. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi orang lain supaya dia tetap dianggap, padahal nggak kayak gitu gitu. Bahkan akhirnya membuat gambar diri yang rusak seperti itu teman-teman. Sedih juga sih sebenarnya liatnya gitu yang ngeliat orang-orang zaman sekarang harus kayak
aku punya temen sih, dia tuh bayangin teman-teman saking dia nggak pengen kelihatan jelek di media sosial, sampai lagi bangun tidur dia beneran, aku kan cuma ngeliat iklan ya, tapi ini aku ngeliat teman aku sendiri, dia bener-bener make up-an dulu tuh pura-puranya kayak baru bangun tidur. Padahal dia itu sebenarnya udah kayak nggak pakai make up tidurnya, cuma supaya tetap cantik, dia mau tetap pakai make up gitu loh teman-teman. Dan pertanyaannya nih sekarang, jadi boleh nggak sih Kak pakai media sosial? Ada yang mau jawab? Kira-kira boleh di kolom chat juga boleh jawab. Ada nggak yang mau jawab? Jadi boleh nggak sih pakai media sosial? Siapa yang kira-kira mau jawab? Siapa yang udah jawab? Oh boleh, dari Kak Junior Frederick boleh. Oke, katanya juga boleh. Ada lagi yang mau jawab? Setuju nggak ya? Boleh. Sebenarnya kalau jawaban aku itu bukan boleh dan nggak boleh. Oh ya, teman-teman pada ini nggak? Ada yang pada bawa pada pegang Alkitab nggak? Kita sama-sama sharing-sharing lah ya, boleh kan? Sebenarnya gimana sih Kak, boleh atau enggak gitu kan? Mungkin kadang-kadang kita pertanyaannya, jadi gimana Kak, pakai TikTok boleh nggak? Ini boleh nggak? Nah, kita buka Alkitab kita, sebenarnya aku juga udah share di sini sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kita baca yuk, yang mau baca bareng, kita baca bareng-bareng, tapi dalam hati aja aku bacain buat teman-teman. Jadi di 1 Korintus 10 ayat 23 tuh bilang, segala sesuatu itu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu juga membangun, teman-teman. Nah, ini nih poinnya. Jadi bukan bicara soal, jadi Kak, boleh nggak sih pakai media sosial? Boleh nggak sih pakai TikTok, pakai Twitter, pakai ini? Teman-teman, ini bukan berbicara boleh atau tidak boleh, tapi balik lagi, apa yang kamu pilih itu membangun nggak sih sebenarnya gitu loh. Atau ternyata apa yang kamu lakukan justru malah menjauhkan kamu dari Tuhan gitu, atau malah membuat waktu kamu habis terbuang sia-sia gitu teman-teman. Dan apalagi kayak tadi kita lihat gitu ya, orang bisa menghabiskan waktu 7 jam dalam sehari untuk menggunakan internet doang. 24 kurang 7 berapa tuh? Ada sekitar, ya udah ada sekitar 7, ya dia punya 17 jam udah 17 jam sisa gitu kan, belum lagi makan ini segala macam, udah habis di hari-harinya gitu kan. Makanya penting banget buat kita yang namanya punya hikmat dalam kita menggunakan media sosial dan lain sebagainya macamnya. Terus, jadi gimana dong Kak caranya pakai media sosial gitu ya? Kalau tadi katanya ya bukan soal boleh nggak boleh, tapi gimana nih caranya? Nah, sederhananya, ini ada beberapa tips menggunakan media sosial ala aku yang aku bisa share dari teman-teman berdasarkan apa pengalaman aku gitu ya. Nanti mungkin kalau mau di screenshot atau apa, nggak apa-apa, boleh aja. Jadi yang pertama banget, percaya atau enggak, meskipun gitu ya, aku seorang konten kreator, tapi percaya atau enggak, setiap aku mau mulai ngasih, mau bikin sebuah video atau apapun, itu tuh aku beneran berdoa dulu, bukan berdoa dalam artian kayak 40 hari aku puasa gitu. Enggak gitu, cuman ngomong secara sederhana kayak gini. Tuhan, aku pengen bikin konten apa ya Tuhan yang bagus, Tuhan kasih hikmat dong gitu. Secara sederhana kayak gitu aja, nggak usah yang Tuhanku Yesus Kristus Allah Bapa, nggak, ya terserah sih itu beda-beda ya masing-masing. Maksud aku poinnya bukan soal cara berdoanya, tapi ya udah buat secara sederhana aja gitu loh. Nggak perlu yang kadang-kadang kan kita, ini gimana sih Kak caranya gitu, nggak perlu kayak gitu loh. Tapi cukup aja bilang gitu, lagi duduk gitu, Tuhan Yesus, aku tuh pengen banget deh bikin konten, bikin apa ya Tuhan gitu. Tuhan kasih hikmat dong, minta kreativitas dong. Nah, kayak gitu tuh biasanya kalau aku gitu. Dan masa sih gitu Tuhan Yesus nggak mau kasih kita hikmat gitu, nggak mungkin lah. Tuhan pasti kasih jalan kok. Kadang-kadang kita aja suka pura-pura nggak dengar gitu, padahal ada kok jalannya gitu. Nah, terus itu kan kalau langkah awalnya ya, maksud aku itu langkah dasarnya. Terus secara implementasinya seperti apa sih Kak? Yang realnya kayak gimana? Yang paling pertama biasanya orang bingung cara menggunakan media sosial. Gimana sih Kak? Harus mulai dari mana? Nah, langkah pertamanya cari tahu dulu suka apa sih, misalnya suka futsal, suka basket, suka masak, atau suka apapun terserah gitu ya. Dan selanjutnya kalian mulai pelajari nih, lagi ngapain sih arahnya sekarang gitu. Oh sekarang tuh misalnya kalau masak nih ya, lagi sempat ngehits kan yang bikin dalgona coffee, itu juga boleh kita bikin kayak gitu di media sosial kita gitu. Kayak cara bikin dalgona ala siapa gitu atau apa gitu tuh boleh, itu dikata-kata aja sih gitu. Terus udah gitu tanya nih sama orang-orang yang udah expert, misalnya Kak gimana sih caranya, misal ada Bang David atau Bang siapa gitu, boleh tanya ini gimana sih Kak cara pakainya gitu. Terus dimulailah dari hal yang sederhana. Aku juga buat konten nggak selamanya harus yang kayak
pakai kamera dan segala macam. Sejujurnya aku pun nggak ada kamera gitu, aku nggak punya, aku cuma pakai handphone gitu, nggak pakai apa-apa gitu. Tapi kan bisa gitu asal mau berusaha gitu. Dan terus yang selanjutnya adalah penting banget teman-teman menjadi diri sendiri yang tadi aku bilang. Seringkali kita kayak ngelihat apa yang di luar, oh oke, aku mau jadi kayak misalnya siapa ya? Jangan yang Lex deh, yang Lex kurang bagus ya teman-teman. Misalnya mau jadi kayak Raditya Oloan atau siapa gitu ya, Raditya Dika atau siapa terserah gitu ya. Jangan, bukan berarti akhirnya kalian sepenuhnya mengikuti seperti mereka. Enggak, teman-teman, balik lagi. Kita harus punya ciri khas sendiri. Yang paling penting di media sosial, bahkan dalam hidup kita sehari-hari, jangan jadi orang lain, teman-teman. Jangan bandingin diri kita sama orang lain, tapi bandingin diri kita yang sekarang sama yang lalu. Mungkin diri kita yang lalu nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi sekarang, oh udah bisa main media sosial, udah bisa main musik, dan lain sebagainya macamnya gitu. Dan inget ya, penting banget lo jadi diri sendiri, karena seringkali orang nggak kuat, atau ya kadang-kadang star syndrome gitu ya, udah jadi bintang nggak kuat tuh kenapa? Karena nggak bisa jadi diri sendiri gitu, dan nggak menerima proses yang udah dilewatin gitu. Terus selanjutnya kalau aku pribadi, itu tuh penting yang namanya quality over quantity, artinya istilahnya kualitas yang, jadi mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Seringkali kita ngerasa kayak, likersnya cuma 3, likersnya cuma 5. Teman-teman jangan pernah ngerasa kayak, ya cuma gara-gara likes gitu, nggak, bukan berarti likes nggak berarti, itu juga penting. Tapi yang paling penting bagaimana menjaga kualitas di tengah orang-orang sekarang cuma ngejar kuantitas. Orang kan, ini pendapat aku aja gitu ya, mungkin beberapa YouTuber yang sekarang gitu yang terbaru, orang cuma sekadar kayak nyari views-nya sampai 5 juta, 10 juta, tapi isinya apa? Prank sana sini, ngegebrek aduh, kok nggak bisa ngomongnya, pokoknya ngegerebek rumah orang. Nah, itu dia, ngegerebek rumah orang gitu ya. Tapi nggak ada apa gitu, isinya tuh apa gitu, udah ngegerebek cuman, oh iya rumahnya terbuat dari 100 misalnya gitu ya, hordennya terbuat dari, kasurnya terbuat dari emas 10 juta, 100 juta. That's it gitu. Masih ada nggak sih sebenarnya konten-konten yang berkualitas kayak misalnya gitu ya, dan sebagainya macamnya, itu tuh justru malah di bawah gitu. Orang-orang cenderung memilih yang kayak gitu loh. Sedih kan liatnya, padahal tuh konten media sosial itu bisa dipakai banyak buat mengedukasi orang, memberikan informasi. Nah, makanya penting nih kita sebagai anak-anak Tuhan terutama, ya kita muncul dengan konten-konten kita yang keren gitu loh. Keren tuh bukan berarti harus yang luar biasa, enggak. Keren itu bagaimana tetap original, tapi punya ciri khas sendiri gitu sih menurut aku ya. Terus selanjutnya harus mau terus belajar. Jangan cuman misalnya udah bisa editing satu, udah aja, enggak. Tapi belajar, oh ya habis editing ada transition misalnya. Terus belajar nih desain, misal desainnya awalnya pakai Photoshop, terus misalnya sekarang udah bisa bikin ilustrasi, pakai sketch kayak gitu. Udah gitu misalnya kemarin di Instagram, Snapgram-nya cuman gambar polos. Sekarang Snapgram-nya bisa pakai Q&A, bisa pakai interactive session. Kemarin Facebook-nya cuman isinya kayak foto-foto doang. Sekarang Facebook-nya foto ada quotes gitu. Facebook-nya ada ini, ada itu. Jadi ada improvisasi penambahan kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, jangan malu juga loh, teman-teman, untuk memberitakan kabar baik lewat media sosial. Maksudnya gimana sih, Kak? Kalau aku pribadi, suka yang namanya bikin Q&A di Instagram. Dan kadang-kadang di Q&A itu aku suka pakai buat nge-share gitu. Misalnya ada teman aku yang lagi galau, ya aku kasih, tahu nggak sih, ternyata kita punya pengharapan loh, gitu. Nggak aku bilang gitu ya ke teman aku, kamu percaya nggak sama Tuhan gitu ya, Matius 5 ayat 13 gitu, enggak lah, nggak kayak gitu. Jadi kita bisa menyelipkan sedikit demi sedikit kabar baik itu. Karena sekarang di tengah pandemi kayak gini gitu ya, orang bukan butuh cuman orang bukan sekadar butuh kayak, oh ya udah butuh motivasi, enggak, tapi orang tuh benar-benar butuh real gitu, tindakan yang nyata, ada kasih yang nyata gitu, dan kabar baik itu penting gitu. Selanjutnya, bikin sesuatu konten yang interaktif, yang jangan cuman sekadar kayak pas posting tapi ya udah gitu, enggak, tapi ya udah teman-teman misalnya mau lucu-lucuan juga boleh gitu. Misalnya kayak lucu-lucuan ada gambar meluk patung gitu, nggak apa-apa deh meluk patung dulu, nanti meluk kamu atau apa gitu ya. Sebenarnya itu lucu-lucuan, agak cringe juga sih, tapi nggak apa-apa lah gitu. Tergantung teman-teman segmentasinya seperti apa gitu. Atau misalnya foto pakai baju chef gitu, kayak lagi masak terus bilang siap menjadi pesertanya Chef Arnold atau Chef Juna misalnya, itu kan boleh gitu, bisa berkreasi seunik mungkin gitu. Dan yang terakhir nih teman-teman, penting banget, please banget, jangan jiplak karya orang. Tetap maksudnya
terinspirasi boleh, tapi bukan berarti mengambil 100%, karena ini kesalahan orang, kayak ngambil dari mana, nyomot sana-sini gitu. Jangan, lebih baik sertakan sumbernya, atau ya udah bikin dari diri sendiri, kayak gitu. Kalau aku pribadi, selalu kalau misalnya lagu atau apapun gitu, aku pakai dari orang lain, pasti aku bilang sumbernya dari mana gitu. Jangan sampai jiplak karya orang gitu. Kita harus menghargai karya orang juga kan. Itu dia. Dan yang terakhir teman-teman, setelah ada media sosial, ada ya sebuah rangkaian si media zaman now ini, sebenarnya ada satu pesan gitu yang mau aku kasih tahu sama teman-teman semuanya gitu. Yaitu Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi harapan aku, teman-teman itu adalah, kita semua gitu ya, adalah anak-anak panah gitu, yang siap, yang akan dilaksanakan oleh tangan pahlawan. Siapa sih tangannya? Ya Tuhan Yesus gitu ya. Misalnya ada orang yang memanah gitu ya, kalau misalnya dia pemanahnya, alatnya udah bagus, tapi pemanahnya nggak tepat, ya percuma juga kan. Jadi semuanya harus seimbang gitu loh. Alat panahnya, anak-anak panahnya tuh kita gitu, yang udah siap di apa ya, diasah, terus setiap hari terus apa ya, benar-benar di pertajam gitu kan, makin tajam kan dia makin tepat gitu sama targetnya kita gitu teman-teman. Gak cuma sekadar punya skill, punya passion, punya kemampuan, tapi kita juga semakin diasah setiap harinya gitu loh. Dan kita tuh minta Tuhan sebagai sebagai pemanahnya, untuk Tuhan, aku tuh mau diasah loh setiap hari biar si pemanah ini tuh bisa tepat gitu ya. Misalnya kayak siapa ya tadi, ada yang kayak ya gitu. Kayak itu benar-benar jadi anak panah Tuhan yang siap dilesatkan gitu, melalui sosial media, melalui apa yang kayak suka, misalnya suka nyanyi, bikin cover di Instagram gitu, nggak jadi masalah, bikin cover di Facebook gitu, nggak jadi masalah gitu teman-teman. Jadi pergunakanlah apa yang teman-teman punya supaya benar-benar bisa menjadi berkat gitulah. Dan buat aku ya teman-teman, apalagi kita masih muda gitu, dengan kecanggihan teknologi, sekarang lagi pandemik, jangan ngelihat dari sisi negatifnya. Karena selalu ada dua sisi ya, ada negatif, ada positif. Ayo gitu teman-teman, sekarang muncul jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, jadi anak panah yang luar biasa gitu loh. Misalnya suka bikin gamers gitu, gaming, bikin aja gitu channel YouTube gitu. Kita main gaming gitu, bukan apa ya, sekarang gamers tuh rata-rata ngomong kasar semua ya, cuman main games ngomong kasar gitu ya, rata-rata, tapi nggak semua gitu. Ya muncul lah gitu teman-teman dengan misalnya review game tuh bukan sekadar review kata-kata kasar, tapi misalnya ini games tuh tahun sekian, ini tuh ngapain gitu loh. Jadi jadilah anak-anak muda yang kreatif, apalagi aku yakin lah teman-teman dari Sulut ini tuh keren-keren banget, kreatif lah, pinter, cantik gitu, punya banyak kemampuan gitu. Apa yang kurang? Anak Tuhan lagi gitu, apa yang kurang gitu. Biasanya kalau nggak malu ya males gitu. Ayo dong teman-teman, semangat, mumpung lagi libur, lagi di masa pandemi kayak gini, manfaatkanlah teknologi online dengan baik, itu sih. Dan terakhir banget nih ya, aku punya quotes yang aku bikin sendiri buat teman-teman. Mana ya? Oke, aku bacain ya. Jangan merasa takut ataupun malu atau merasa terbebani karena status kamu tuh anak Tuhan gitu ya. Sehingga kamu merasa bahwa kamu nggak bisa menjadi anak Tuhan yang kekinian. Seringkali kita ngerasa, karena kita anak Tuhan jadi nggak bisa nih pakai TikTok, pakai apa. Enggak teman-teman. Justru karena kehadiran kita sebagai anak Tuhan, kita tuh menjadikan Tuhan itu menjadikan kita anak panahnya yang siap dilesatkan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada gitu loh. Jangan bandingin diri kamu sama orang lain, tapi percayalah Tuhan itu punya caranya sendiri untuk setiap masing-masing dari kita gitu. Kadang kita ngerasa, kakak itu mah jago nyanyi, aku nggak bisa apa-apa. Enggak teman-teman, nggak kayak gitu. Tuhan itu bikin teman-teman, menciptakan teman-teman punya satu dan maksud tujuan tertentu gitu loh. Jangan sampai kamu ngelihat orang lain sampai lupa punya tujuan sendiri tuh lupa gitu loh. Makanya jadilah anak muda yang takut akan Tuhan gitu, dan terus berkarya menjadi diri sendiri dan menjadi berkatnya Tuhan. Karena percayalah, aku percaya banget Tuhan pasti akan pakai kamu besar, tapi semuanya adalah pilihan. Semua orang tuh bisa, misalnya jadi semua orang tuh bisa kok, misal bikin konten yang menarik, tapi belum tentu semua orangnya mau gitu. Ketika bisa, ya bisa kok, tapi pasti disuruh mau nggak? Ya nggak tahu sih mau atau enggak ya. Makanya semua adalah pilihan teman-teman gitu. Itu sih dari aku. Maksudnya kalau kepanjangan atau kalau teman-teman nggak ngerti bilang aja gitu. Ini ngomong apa sih kakak ini dari tadi gitu ya, nggak apa-apa ya, bilang aja. Mungkin itu dari aku teman-teman. Kalau ada yang mau sharing atau bertanya boleh banget, itu aja. Oke, thank you Kak Sharon buat materinya. Sangat luar biasa, dan setelah dipaparkan tadi bahwa iya benar, keren sih
maksudnya media sosial tuh keren ya, bisa dampaknya sangat besar gitu, bisa membawa dampak sangat besar. Seperti contoh tadi yang sudah dikasih, ada Atta Halilintar, ada Raffi Ahmad, dan saya rasa mereka dulunya juga orang biasa ya, maksudnya nggak terlalu bagaimana, tapi karena mereka tahu mempergunakan media sosial itu dengan baik, akhirnya mereka boleh jadi tenar, dan sekarang bahkan sampai orang dari luar negeri pun udah kenal mereka gitu, bukan hanya lingkup di itu. Dan apa itu dia tadi tentang digital communication yang sudah dipaparkan oleh Kak Sharon, dan keren sekali semuanya. Sudah banyak tadi yang dikasih tahu, ada juga tips-tips bagaimana menggunakan, dan mungkin kita akan manjo bercerita katanya. Kata Mendagri, manjo bercerita atau bertanya gitu. Jadi sekarang kita masuk dalam diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau langsung bertanya ke kasirnya langsung, silakan. Kalau ada yang bertanya, bebas ya Kak tentang media tentang digital communication ya. Itu jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, manjo bercerita katanya, manjo. Nggak usah malu-malu, kita santai aja. Silakan kalau ada yang ingin bertanya seputar tentang digital communication, tapi lebih khususnya ke media sosial ya, karena seperti yang tadi kita bahas. Karena berbicara digital communication kan juga email, bisa itu ya Kak, bisa email apa segala macam. Dan sekarang juga kita sedang melakukan itu gitu. Kita sedang ada dalam jaringan, dan nggak bisa dipungkiri gitu, untuk zaman sekarang, untuk kita nggak ada yang nggak pakai. Bahkan orang yang maksudnya di luar perkotaan pun semuanya kalau ditanya sekarang udah punya Facebook, udah punya WA, dan itu luar biasa. Bahkan anak yang seumur jagung juga itu udah punya Instagram. Bahkan kalau saya lihat di YouTube ya, bahkan bukan cuman orang, sampai hewan juga punya channelnya. Itu saya luar biasa sekali. Sampai hewan, kucing, kayak orang Jepang tuh kan suka bikin itu. Sampai ada channel YouTube tuh atau Instagram itu fotonya anjing, semuanya anjing gitu, seolah manusia gitu. Itu anjing aja bisa terkenal, masa kita nggak bisa? Hewan gitu. Jadi itu sih seperti tadi yang Kak Sharon paparkan, bahwa dampaknya sangat besar, tapi ada juga gitu dampak baiknya, ada juga dampak buruknya gitu. Tinggal tadi kita sudah dikasih tahu, dan ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Bebas katanya. Ada yang mau bertanya, ini pesertanya ada Kak Ica, John, Marco, Kaduma, Miska, Kantanan Junior, Ferbiano, Kasih Kembar. Silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, nanti boleh di kolom chat atau tanya langsung juga boleh. Nah, ya saya ingin bertanya. Oh, silakan. Gimana? Ya, perkenalkan Kak, nama saya Firbiano Sohuken. Tadi udah nggak sempat terputus, tadi jaringannya ada keluar dari Zoom, dan nggak sempat dengar materi-materinya tadi. Tadi saya mau bertanya, salah Kak kalau misalnya ada Alkitab digital gitu, salah nggak kalau pakai Alkitab digital? Terima kasih. Tapi sebelumnya boleh nggak diganti format perkenalannya kali ya? Misalnya namanya, terus nama Instagramnya apa, boleh kali ya? Jadi kan biar gaul-gaul gitu, boleh ya? Jadi saling kenal Instagram. Kita follow-followan ya. Iya, saya nggak punya Instagram Kak. Oh ya, punya apa dong? Facebook ya? Facebook aja. Boleh. Boleh. Ada Instagram cuma udah nggak aktif. Ya udah nggak apa-apa, aktif aja. Ya, perkenalkan nama saya Firbiano Souken. Nama FB saya Firbiano Souken. Oke, ya itu saja sih. Okay. Kalau Gmail, briansouken@gmail.com. Oke. Boleh. Nah, tadi ya pertanyaannya, boleh nggak sih Alkitab digital? Sebenarnya boleh aja sih, nggak jadi masalah. Kadang-kadang kan kita butuh Alkitab digital ketika misalnya kita nggak bisa bawa gitu kan Alkitab fisiknya gitu kan. Nah, itu nggak jadi masalah sebenarnya untuk Alkitab digital. Dan kadang-kadang Alkitab digital itu memudahkan
untuk kita misalnya mau cari sesuatu, misal mau cari persamaan kata atau ayat atau apa tuh boleh aja sih, nggak jadi masalah. Cuman terkadang namanya kita ya, apalagi anak-anak muda gitu, pasti udah males gitu kan kalau udah ke apa ya, kalau udah keenakan tuh jadi males bawa Alkitab yang fisik gitu kemana-mana, bawanya yang dari handphone gitu, terus lihatnya dari handphone, jadi lupa apa ya, kadang-kadang ya itu jadi lupa esensi yang Alkitab beneran fisiknya gitu. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah kok, boleh-boleh aja asal dipakainya dengan tepat seperti itu. Ya Kak, mau dilanjutin juga Kak. Boleh. Kalau kalau kita install tuh Alkitab digital udah diinstal, terus di dalam HP kita itu terdapat juga hal-hal yang berbau sekuler gitu. Jadi yang hal-hal yang tercampur, barang Alkitab itu udah tercampur dengan pribadinya kita itu, gitu. Kak ngerti Kak? Ya, paham. Iya paham. Oke. Terima kasih Ferbiano ya buat pertanyaannya. Ya aku jadi paham. Sebenarnya sama kok gitu. Handphone aku juga gitu misalnya gitu ya. Ada Alkitab digital, juga ada yang lain gitu. Ada sosial media dan sebagainya macamnya. Nah, saran aku nih teman-teman, terkadang kita itu mudah terganggu atau istilahnya terdistraksi gitu ya. Misalnya udah buka digital, terus twing gitu ada notifikasi muncul gitu. Misalnya dari WA muncul kan kadang-kadang aduh gatel banget gitu pengen buka. Nah, saran dari aku, mungkin teman-teman ketika lagi buka Alkitab bisa dimatiin dulu data paketnya, jadi benar-benar buka Alkitab dulu aja gitu. Atau kalau teman-teman memang agak sulit, ya udah lebih baik pakai Alkitab fisik aja daripada terganggu gitu. Menurut aku gitu. Jadi daripada kalau aku pribadi misal buka Alkitab, ya udah matiin aja dulu paket datanya biar benar-benar fokus baca Alkitab gitu. Kadang-kadang kan baru juga buka Mazmur gitu ya, misal baru cari Mazmur, ting udah bunyinya Mazmurnya ditinggal, malah buka notif gitu kan ya, jadi nggak jadi baca Alkitab deh, malah baca yang lain gitu kan. Nah makanya lebih baik teman-teman, menurut aku pertama dimatiin aja data selulernya pas lagi baca Alkitab gitu. Atau yang kedua bisa juga ya udah nggak usah pakai handphone aja sekalian, pakai Alkitab fisik aja kayak gitu. Apakah paham atau mungkin membingungkan gitu? Ini kakak ngomong apa gitu ya? Kalau bingung bilang aja ya, takutnya ada kata-kata yang bingung gitu. Iya paham nggak? Paham. Yep. Nanti dia yang lain dulu. Tanya Gian. Boleh kalau ada yang mau bertanya lagi, nggak apa-apa. Misal mau tanya, Kak, kalau misalnya Facebook atau Instagram, jam-jam bagusnya itu jam berapa yang likes-nya paling tinggi, itu juga boleh. Itu ada pertanyaan juga. Itu siapa tahu ya teman-teman mau gitu. Itu boleh. Silakan bertanya. Boleh gitu, teman-teman gempa. Oke, sudah paham sih kembar Dian dengan tadi penjelasannya. Siap. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tuh tanya katanya tadi Facebook tuh jam berapa sih likes-nya paling tinggi sama Instagram gitu? Iya. Iya, saya juga pernah dengar katanya ada jam-jamnya itu ya buat jam di mana like-nya. Tapi seperti tadi yang Kak Sharon bilang bahwa keren sih bahwa quality over quantity itu yang tadi dikasih tahu. Nah, itu karena kan kalau kayak kita atau orang yang baru memulai misalnya konten YouTube atau memulai sesuatu di Instagram gitu kan biasanya mikirnya like-nya cuma dikit ya dikit udahlah nggak usah lanjutin biasanya karena orang karena kadang anak-anak muda sekarang juga kadang fokusnya di like gitu karena orang pikir like-nya banyak berarti dia lebih terkenal gitu cepat terkenal tapi itu sih karena menurut aku juga lebih pentingkan ke kualitasnya sih seperti yang Kak Sharon tadi bilang karena karena misalnya kita nggak tahu ya gitu apa yang akan misalnya kita posting tentang quotes-quotes yang kayak tadi Kak Sharon buat gitu kita mungkin lihatnya like-nya sedikit tapi orang lihat gitu mungkin ada orang yang lihat sepintas tapi nggak di like tapi kita nggak tahu bahwa apa yang sudah kita kasih, misalnya setiap kata-kata, misalnya yang mengarah ke tentang kabar
kabar baik gitu atau tentang kasih Tuhan, kita nggak tahu ya perasaan mereka ketika baca. Karena saya pernah dulu story satu apa ada saya dapat gambar lah gitu tentang kata-kata apa gitu, saya lupa dulu. Saya posting tapi itu sih tujuannya karena saya lihat katanya bagus, jadi saya posting di story gitu, di story WA. Saya nggak ada tujuan bilang supaya waktu itu nggak kepikiran tujuannya buat supaya orang yang lihat bisa gimana gitu. Cuman iseng aja saja sih istilahnya karena kata-katanya bagus. Tahu-taunya pas pas di hari ibadah hari Minggu di gereja ketemu sama orangnya bilang, pas dia lagi bersaksi dia bilang, saya dikuatin sama kata-kata yang diposting sama saya itu gitu katanya. Saya bilang, saya kaget, wow gitu, padahal tadinya itu cuma iseng-iseng, nggak ada maksud apa-apa gitu. Tapi itu yang saya bilang bahwa jangan terlalu terpikirkan dengan like atau respon dari orang tapi kita nggak tahu bahwa apa yang sudah kita bagikan itu bisa menjadi kekuatan, bisa bawa pengaruh buat orang lain gitu. Yang penting sih tadi seperti yang dibilang juga Kak Sharon bahwa mementingkan kualitasnya gitu, karena banyak yang muncul sekarang apalagi di channel YouTube tuh yang prank-prank gitu yang nggak benar, itu justru nggak memberkati. Tapi kita seperti anak Tuhan seperti yang tadi sudah dibagikan harus jadi berkat lewat media sosial. Nah, pertanyaan saya sih bagaimana sih Kak untuk supaya kita bisa mengoptimalkan media sosial yang ada untuk supaya bisa jadi berkat, karena kan apalagi di masa-masa sekarang ini nggak bisa ketemu, gimana dong caranya kita mau mengabarkan Injil, kita nggak bisa ketemu orang, nggak bisa keluar karena apa-apa dibatasi. Nah, menurut Kakak apa sih yang harus kita lakukan gitu dengan media sosial yang ada, entah itu Facebook, WA, Instagram, untuk supaya kita boleh memberitakan kabar baik itu, atau entah nggak mungkin seperti yang Kakak bilang tadi nggak langsung gitu, mungkin lewat apa gitu, atau ada saran apa gitu buat teman-teman mungkin juga di sini semua. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Anyways, menyambung tadi yang sebenarnya dari dibilang Kak Fuji ya, seputar yang likes dan mementingkan likes dan juga kualitas tadi. Sebenarnya aku juga punya sedikit cerita gitu ya, sedikit aja ya mau sharing. Jadi pernah waktu itu aku tuh kan punya yang namanya Ngasik ya, Ngasik itu adalah ngobrol asik, platform buat sharing sama orang-orang gitu. Waktu itu si Ngasik ini tuh temanya lagi bahas seputar mental, kesehatan mental gitu. Dan yang ikut sebenarnya nggak banyak, biasanya misalnya ikut kan 20-30 hari itu entah kenapa cuma berapa belas gitu, nggak banyak. Aku tuh sebenarnya sempat menggerutu gitu ya, kayak nggak menggerutu sih, mungkin nggak bersyukur lah gitu. Kenapa sih Tuhan kok likes-nya ya kok yang ikut cuma 15 orang, 13 orang. Tapi teman-teman tahu nggak sih ternyata apa gitu, aku nggak pernah menyangka itu bakal terjadi. Tiba-tiba waktu ada 2 orang diminta, oh ya boleh ada yang mau sharing, tiba-tiba ada 2 orang, dia ngomong 2 orang yang berbeda yang nggak kenal sama sekali, terus dia ngomong kayak gini, Kak terima kasih loh Kak, berkat Ngasik ini tadinya saya mau bunuh diri. 2 orang itu benar-benar mau bunuh diri di saat yang bersamaan, di hari yang sama. Kalau saya nggak ngeliat poster ini, saya mungkin udah bunuh diri, saya udah mau siap-siap pergi ke rel kereta api buat menabrakkan diri. Itu tuh beneran terjadi gitu. Kadang-kadang kita ngerasa, apa sih cuma likes-nya segini, kayak gini-gini gitu. Tapi ya itu gitu, balik lagi tadi, ada kualitas yang harus tetap kita pertahankan. Itu yang nggak mudah teman-teman. Kadang-kadang kalau udah ngelihat AdSense gitu ya, istilah zaman sekarang anak-anak yang anak-anak gaul gitu ya, serba AdSense iklan gitu, kayaknya wah semuanya dikejar gitu demi iklan, demi likes, demi rating gitu. Ya bukan berarti nggak penting juga, tapi ada yang lebih utama, yaitu kualitasnya tadi. Nah, terus gimana sih sebenarnya dalam masa pandemi kayak gini kita bisa membagikan berkat? Yang pertama nih, tips dari aku, jadi orang yang aktif sih sebenarnya. Kalau media sosial itu semakin aktif, kita akan semakin terlihat gitu. Tapi kalau saran dari aku ya teman-teman, misalnya di Instagram, apalagi ya kayak di Facebook atau beberapa tempat media sosial yang bisa istilahnya yang punya tempat untuk bisa mengupload foto dan lain-lain, mungkin jangan terlalu dalam satu hari misalnya jangan ngepost 10 postingan, jangan kayak gitu. Maksimal ngeposting itu 3 kali dalam sehari yang foto-foto kayak gitu. Kenapa? Karena sekarang setiap
media sosial itu punya algoritma perhitungan sendiri gitu loh. Mungkin kalian ngerasa dulu likes aku kok banyak, sekarang nggak banyak lagi. Nah itu tuh ada perhitungannya. Kalau bisa jangan upload tuh 3 sehari langsung 10, jangan kayak gitu karena itu bakal disebar gitu loh. Nanti munculnya di mana kayak gitu. Jangan kayak gitu. Makanya sehari misalnya maksimal upload 3 kayak gitu. Terus perbanyak hashtag juga itu penting. Nah yang kedua bikin konten yang menarik sih teman-teman. Misalnya konten yang menarik itu kayak gimana sih Kak? Bikin konten sederhana aja, bikin nih di WA Story atau di Facebook Story gitu boleh gitu, atau di mana lagi ya, di Instagram atau di TikTok juga boleh kok, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Bikin aja misalnya gambar gunung atau apa terserah, terus teman-teman bikin pertanyaan, teman-teman apa sih hal yang paling dikangenin misalnya sama ini, atau teman-teman hal apa yang bikin kamu bersyukur hari ini, itu kan bisa ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang akhirnya orang kayak mau bercerita, mau sharing kayak gitu. Atau misalnya juga bisa apa lagi ya, kayak teman-teman bikin puzzle atau bikin teka-teki gitu misalnya, teka-teki yang misalnya ternyata pas dikasih tuh ada sebuah kata-kata motivasi, itu juga bisa gitu. Jadi nggak selamanya nggak selamanya harus dalam bentuk yang kayak Matius 5 ayat 3 gitu, Tuhan bersabda, atau misalnya gitu amanat agung Matius 28 gitu ya, ayat 19 sampai 20, jadikanlah semua bangsa muridku, hei kamu yang bukan murid Tuhan gitu, pergi kamu, nggak kayak gitu kan ya, yang ada kita di blok langsung dari sosial media gitu kan, zaman sekarang kayak gitu kan, kita mau di prank-prank juga kan, nggak kayak gitu loh. Terus bisa juga sederhana lagi, apa coba, teman-teman berdonasi, atau teman-teman kayak ngasih sesuatu buat orang lain itu juga bisa kan, misalnya teman-teman ngasih doa, ngasih misalnya Kak aku nggak punya uang atau apa, tapi teman-teman bisa kan kasih waktu untuk mendengarkan dia gitu, teman-teman dia berkeluh kesah atau apa itu juga bisa gitu, kayak misalnya aku udunan nih bareng teman-teman, yuk kita bantu warga sekitar, kita kasih masker, kita kasih apa kayak gitu kan bisa gitu, kita bikin kue share ke teman, terus temennya nggak sengaja ternyata nggak share di Instagram atau apa, itu kan juga kabar baik gitu. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang bisa dilakukan gitu, hal-hal yang baik gitu. Sebenarnya bukan berarti nggak boleh out of the box, tapi tetap punya guidelines-nya tersendiri gitu. Boleh yang mau nanya ya, aku Albert ya, boleh deh silakan. Albert mau tanya apa? Mana nih? Oke, gimana caranya mengatasi kecanduan sosial media? Oke, terima kasih Albert pertanyaannya. Jangan lupa ya, tulis ya sosial media kamu apa, biar kita saling follow-follow ya di kolom komentar. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau kecanduan media sosial itu harus dikontrol sih teman-teman. Aku juga pernah kok ngerasain tiba-tiba ada report gitu dari handphone dan dari sosial medianya, sehari itu aku ngabisin 11 jam atau berapa gitu, pernah waktu itu sekali, kayak waduh ini udah parah banget menurut aku ya, 11 jam cuman buat scroll doang, apalagi TikTok tuh kan kadang-kadang nggak berasa lihat orang, ya udah lama gitu, kuota habis dan segala macam. Jadi langkah yang paling pertama memang harus kontrol diri sendiri teman-teman, karena kalau sama orang lain nggak bisa. Jadi kontrol diri, udah nih ngerasa nih, kalau ngerasa udah nggak penting, cuma kerjanya scroll nggak penting, udah deh kayaknya mending tidak aktifkan dulu gitu. Kadang-kadang ada yang aku pernah juga ngerasain kayak deactivate dulu, jadi dihilangkan dulu akunnya atau uninstall aplikasinya, jangan dipakai dulu untuk sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Terus bikin jadwal, misalnya baru buka itu hari Rabu jam 1 sampai jam 3 kayak gitu loh. Jangan, pokoknya kalau buat media sosial itu harus bisa merem juga teman-teman, karena kalau nggak ngerem kayak gitu bahaya juga, kita bisa terlalu lihat tuh juga jadi istilahnya kalau teman-teman pernah denger toxic gitu ya, terlalu mengganggu kehidupan juga nggak baik gitu, bahkan kita lupa ada kehidupan nyata yang kita lewati gitu, misalnya ngobrol sama keluarga, masak ini masak itu bersihin rumah, bantuin mama cuci piring atau nyapu rumah gitu, kadang-kadang lupa juga gitu kan. Makanya jadi harus dijaga, diatur waktunya teman-teman. Sulit sih awalnya, tapi bisa karena terbiasa. Jadi pelan-pelan, misalnya hari ini jadwalin awalnya 10 jam mainnya, sekarang 2 jam, dikurangin 2 jam, 8 jam, dikurangin lagi 2 jam, 6 jam, dikurangin dikit-dikit gitu. Nggak ada yang langsung bisa berubah, enggak. Semua butuh proses juga gitu. Hati-hati juga ya pintar-pintar juga bermedia sosial kayak gitu. Waduh, mantap nih. Ada Facebooknya, ada Instagramnya. Ayo guys, jangan lupa di-follow ya. Ntar kalau udah di-follow, jangan lupa di-follow back. Jangan sombong ya teman-teman ya. Oke. Itu sih. Ada lagi kah yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Oh ya teman-teman, sedikit informasi loh. Sebenarnya kita bersyukur loh sama kakak-kakak, abang-abang yang udah menyediakan platform ini. Sedikit informasi aja. Di Bandung, kalau teman-teman mau ikut acara kayak gini, itu harus bayar minimal 300.000 kalau di Bandung ya.
bikin ikut acara yang kata tadi aku share dan segala macam itu bayar, ini serius, harus bayar 300.000 itu tuh. Jadi mumpung ada di sini teman-teman, kapan lagi bisa bertanya gitu ya, sebelum nanti kalau teman-teman ke Bandung harus bayar 300.000, aduh mending dipakai beli bakso gitu kalau di Bandung daripada beli ikutan-ikutan kayak gini gitu. Kalau pelatihan kayak gitu 300.000 bayarnya di Bandung. Dimanfaatkanlah teman-teman. Boleh kakak, ini Kak Junior Fredrik, boleh mau tanya apa Kak? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junior. Oke. Instagramnya junior.fredrik. Oke, siap. Untuk Facebooknya Junior. Saya mau tanya untuk kakak, gimana pendapat kakak tentang orang-orang yang di sosial medianya itu postingannya itu bersyukur, kesannya itu kayak gitu, apa-apa bersyukur tapi cuma di Facebook doang gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, jadi ini pertanyaannya aku clear lagi ya. Berarti gimana tanggapan terhadap orang-orang yang misalnya kayak di Facebooknya bersyukur padahal di dunia nyatanya enggak gitu, bukan? Atau aku salah nangkep? Oh iya, betul. Nah, itu oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Junior. Jadi sering banget ngalamin yang tadi, yang makanya tadi aku bilang kan, terkadang kita terlalu fokus sama dunia maya, padahal dunia nyatanya dilupakan gitu. Kadang-kadang istilahnya nih ya, istilahnya bahasa bekennya gitu ya, kalau orang-orang yang mungkin teman-teman juga tahu, kalau yang kayak gitu tuh istilahnya ada yang bilang juga pencitraan doang gitu kan, kayaknya pencitraan aja gitu biar terlihat keren, bersyukur gitu segala macam. Makanya tadi teman-teman balik lagi harus menjadi diri sendiri, itu paling penting karena itu tuh bakal kelihatan karakter kita. Nanti nih misalnya orang-orang yang kayak gitu tuh kadang-kadang tuh ada sesuatu momen di mana kayak gini, misalnya kan oh iya orang-orang lihatnya wah dia keren bersyukur gitu. Padahal kita yang tahu kan jadinya ternyata tuh dia kayak gini loh aslinya. Nah, makanya itu jadi kalau yang menurut aku yang kayak gitu sebenarnya ada istilahnya namanya segmentasi ya. Kalau di dalam media sosial itu segmentasinya tuh seperti ini, bagiannya bersyukur tapi aslinya enggak. Jadi kalau orang-orang kayak gitu sebenarnya ya kalau aku pribadi ya, aku lebih suka ya udah jadi tahu ternyata aslinya karakternya seperti ini gitu. Dan menurut aku kurang baik sih sebenarnya. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau kayak gitu aslinya jadi kan nggak, maksudnya gimana ya, orang kan nggak cuma lihat dari media sosial ya, kadang-kadang kalau ketika bertemu langsung ya aslinya kayak gini. Karena pernah tuh ada kejadian kan kayak Dian Sastro, teman-teman tahu Dian Sastro, AADC gitu ya, film AADC gitu, kalau teman-teman tahu Dian Sastro, itu kan kelihatannya, ih gila, kayaknya ini keren banget gitu ya, Dian Sastro tuh kayaknya cantik, apa segala macem, postingannya positif. Tapi teman-teman tahu, sering banget kejadian kalau dia diminta foto di dunia nyata, disenggol, karena orang kayak, apa sih saya nggak mau, kayak gitu loh. Itu sering banget kejadian gitu. Akhirnya kan, orang paham gitu, satu sisi secara ini dia bagus, tapi karakternya ternyata, kayak gitu loh. Jadi ya menurut aku kalau yang kayak gitu yang udahlah kayak cukup tahu aja gitu ternyata orangnya kayak gini, dan ya udah biar nggak terlalu harus itu. Atau bisa juga sebenarnya kita juga bisa kasih tahu orang tersebut kayak ya udah lebih baik jadi diri sendiri aja gitu. Itu sih kalau dari aku ya pribadi gitu, melihat orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi memang penting gitu ya, menjaga image itu penting. Jangan yang masa iya gitu ya muka jelek nggak ada apa-apa gitu, bangun tidur langsung foto gitu kan jelek banget, nggak gitu ya. Tapi maksudnya bukan berarti jadi orang lain kayak gitu. Jaga image itu maksudnya bukan berarti kayak kita harus yang kita tuh nggak bersyukur jadinya kayak pakai topeng, itu bukan kayak gitu loh. Tapi kita memberikan yang terbaik, tapi bukan berarti juga akhirnya kayak pakai topeng gitu. Itu sih menurut aku, dari aku ya. Kalau Oke, maaf ya kalau kurang jelas atau apa gitu. Aku sebenarnya takut teman-teman takut kata-katanya ada yang beda gitu, atau ada bahasa yang berbeda gitu kan, ntar malah keluar ini lagi bahasa roh kan salah ya gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi boleh silahkan. Adakah lagi atau sudah cukup mungkin teman-teman? Atau ini kayaknya udah gitu kebanyakan juga itu. Ada yang bertanya tuh. Iya boleh, silahkan. Boleh dong, sangat boleh dengan senang hati. Nah, sedikit informasi juga ya sambil nunggu temennya bertanya. Mungkin teman-teman tanya, Kak, tadi konten kreator tuh ngapain sih, digital marketing itu apa gitu. Jadi teman-teman sebenarnya misalnya ada pelatihan, aku nih ngasih pelatihan ke orang-orang yang
pengen bikin konten, bikin media sosial untuk perusahaan atau apa. Nah, itu tuh sebenarnya ada namanya konten kreator atau orang-orang di balik sebuah konten bagus misalnya gitu, atau Halilintar bikin grebek rumah orang. Itu kan ada kontennya ya, ada idenya. Nah, itu biasanya ngasih konten kreator, orang-orang di balik layar kayak gitu. Sekarang tuh ada pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Bahkan ada pekerjaan nih ya, istilahnya cuman kerjaannya dia itu hanya namanya media monitoring. Itu hanya ngitungin ini aja, misalnya nih ya, Bang David punya Instagram. Kerjaannya tiap hari kita cuma liatin likes-nya berapa, terus ada ujaran kebencian nggak, terus hashtag-nya berapa, itu tuh ada namanya, followers-nya berapa, turun satu, naik satu, stalkernya siapa, itu ada istilahnya, pekerjaannya media monitoring namanya. Terus ada juga pekerjaan-pekerjaan digital marketing kayak yang tadi aku bilang, itu bikin bikin produk video atau apa untuk dijual kayak gitu-gitu. Nah, makanya yang tadi aku bilang, mungkin kadang-kadang kita merasa apa sih media sosial sepele gitu, tapi nggak jadi masalah kok teman-teman. Kalau teman-teman nggak terlalu suka banget media sosial, nggak harus jadi YouTuber atau apa, ya nggak apa-apa. Intinya pergunakan dengan baik saja. Oke, boleh. Selanjutnya aku baca ya, Joni. Nah, ini John atau Joni aku panggilnya. John aja kali ya, biar deket gitu ceritanya, biar kayak akrab gitu. Oke. Kak, salah nggak kalau kita aktif di media sosial? Karena zaman sekarang banyak yang suka kritik, meskipun menurut kita apa yang kita lakukan itu benar. Kan salah nggak kalau aktif di media sosial? Oke, jawabannya menurut aku ya nggak salah, karena aku pun aktif di media sosial gitu loh. Aku suka interaktif gitu di Instagram, di apa aku suka aktif, jadi nggak jadi masalah sebenarnya. Mungkin kadang-kadang ada orang yang mengkritik, itu kan gini teman-teman, satu hal ya soal kritikan. Kita itu tidak pernah bisa mengontrol apa yang orang lain bilang, bener nggak sih? Kan kita nggak bisa ya gitu ya, misalnya Febriano bilang, iya apa sih kakak ini kok pakai baju hitam, harusnya kan pakai baju kuning, kan nggak mungkin gitu ya. Diam nggak Febriano, kayak gitu kan nggak mungkin kita kayak gitu. Yang ada kita dimarahin orang gitu. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang bilang, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri, ya nggak sih? Nah, makanya kalau ketika ada kritikan dari orang atau apa, ya udah, kalau misalnya itu nggak bener, biarin aja. Kalau itu benar, jadikan itu sebagai hal untuk membangun gitu loh. Gak usah kok harus pedulin kayak, ya kadang-kadang orang kritik kayak ada ya iri lah atau apa, ya udah biarin aja sih menurut aku kalau yang kayak gitu. Jangan sampai kamu yang mau berkarya terhambat karena apa kata orang, sementara apa yang Tuhan bilang tentang kamu istimewa dan luar biasa, kamu lupa. Karena kamu yang ciptakan Tuhan gitu ya, bukan orang lain gitu. Biarin aja orang lain mau bilang kayak, ih apaan sih sosokan misalnya bikin cover lagu atau apa, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan lupa juga, kritik dan saran perlu ada memang untuk membangun gitu. Tapi kalau dirasa itu nggak sesuai atau apa, ya udah go ahead, lanjutkan aja sesuai apa yang kamu bisa dan apa yang kamu suka gitu. Itu sih kalau dari aku, teman-teman. Banyak kok netizen zaman sekarang ya, netizen yang maha benar dan komentarnya lebih pedas daripada bon cabe ya kan teman-teman ya. Kalau udah komentar kayaknya aduh gemes gitu liatnya gitu ya. Suka sembarang gitu, tapi ya udahlah biarin aja gitu. Seperti itu, dan ya udah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah cukup gitu? Atau mungkin ya bebas, ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang masih bertanya. Ya. Itu tuh kalau kayak si apa status maksudnya kayak si kasusnya si Joni itu mungkin haters kali ya namanya. Haters gitu ya, nggak usah pedulin haters katanya, yang penting kita terus berkarya gitu ya, karena seperti yang tadi Kak Sharon bilang bahwa kita nggak bisa merubah orang, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Sama juga dengan pertanyaan tadi Bang Abe, bagaimana cara mengontrol kecanduan media sosial gitu. Oke, itu tadi masih ada yang mau bertanya, silakan, mumpung nggak bayar 300.000 gratis, silakan bertanya. Harusnya 600.000 ya, karena kan luar kotanya jadi ada pajaknya. Bener. Ada 2 kali lipat ya. Bener. Jadi silakan yang mau bertanya. Ini dari Tondano, udah dari Motoling tadi. Siapa lagi ya? Dari Sorong, Bang Tanan, nggak mau bertanya, silakan. Atau Kak Duma. Jadi 900.000 ya, harusnya tambah lagi, tambah ujungnya kan. Luar biasa. Itu ya. Nah, ada juga itu Kak, kan biasanya kita dengar tuh di orang bisa menghasilkan uang gitu dari Instagram, dari
Instagram sih bisa tahu. Itu gimana maksudnya? Itu apa sih namanya? Ya orang bisa menghasilkan. Padahal cuman lewat Instagram gitu, tapi bisa menghasilkan uang. Kita kan taunya posting aja gitu, dapat like, udah puas gitu. Padahal sebenarnya bisa lebih gitu. Itu maksudnya padahal sebenarnya bisa lebih, tapi karena mungkin ya pengetahuan kita yang kita belum mengerti, jadi kita pikir oh udah like-nya udah 1.200-an gitu. Wah, puas gitu. Banyak like, disombongin ke teman nih like saya gini. Padahal sebenarnya bisa lebih. Itu gimana menurut? Oke. Jadi teman-teman, ini hal menarik sih soal yang uang tadi. Sebelumnya ya, sebelum ke uang, hati-hati juga ya teman-teman, jangan sampai beli followers ya teman-teman ya. Kalau bisa, jangan beli followers ya. Udah, gak apa-apa, nggak terlalu banyak, yang penting murni, dimulai dari nol gitu kok, dimulai dari nol gitu ya, kayak Pertamina, dimulai dari nol gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya soal ini tuh memang ada istilahnya di Instagram itu, apa namanya, influencer. Ada nano, mikro, makro, sama mega influencer. Nah, kayak gitu. Tapi kalau mau misalnya kita dapat uang atau kayak gitu, kita perlu mengubah akun kita jadi akun bisnis, biasanya kayak gitu. Di Instagram, Facebook, WA nggak termasuk ya, kalau di WA mah bukan nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa. Kalau di WA mungkin buat online shop atau apa gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mau misalnya mencoba penghasilan tambahan itu juga bisa. Biasanya ada namanya, kalau nano itu followersnya minimal 1.000. Itu tuh 1.000 sampai 2, kalau nggak salah 1.000 sampai 10.000 itu nano. Terus mikro itu 10.000 sampai 20.000, 20.000 sampai 30.000 itu makro, yang mega itu di atas 50.000. Nah, kayak gitu, 50.000 followersnya biasanya kayak gitu. Nah, nanti biasanya itu udah kalkulasinya sama kayak di YouTube. Misalnya 1 likers itu sama dengan Rp1. Apalagi ya, misalnya 1 views itu berapa, kayak gitu. Standarnya kalau ini aku tahu di Instagram ya, nano followers itu setahu aku dapat 500.000 kalau nggak salah, 1 postingan ya kalau nggak salah gitu. Itu tuh 500.000. Terus oh ya, ada bedanya juga, ada influencer sama selebgram. Influencer itu adalah orang yang benar-benar mempengaruhi orang. Kalau selebgram rata-rata dia foto bagus, banyak yang suka. Nah, yang kayak gitu, itu cara bedainnya ya teman-teman. Terus makanya kalau emang mau berniat nih pengen jadi pengen dari selebgram itu boleh aja, tapi pertama kontennya harus diperbaiki. Terus yang kedua, biasanya memang followers itu ngaruh sih, likers sama followers, karena kan makin bayaran orang itu dilihat kan dari likers dan lain-lainnya kayak gitu. Terus ya itu aja sih paling kalau misalnya likers dan lain-lainnya. Dan teman-teman tahu shopping nggak sih? Ada yang pakai shopping nggak sih di sini? Ada nggak? Banyak kali ya yang pakai Shopee ya di sini ya. Bahkan teman-teman sedikit informasi aja, itu tuh di Shopee itu ya, kalau kemarin tuh aku bantuin teman aku kebetulan gitu ya, itu suruh live doang, live di Shopee itu aku satu orang viewers di Shopee itu harganya 10.000. Jadi kalau ada 10 orang yang nonton, 100.000 dapat masuk ke Shopee Pay kayak gitu. Bayangin teman-teman, Shopee aja sampai sekarang bikin insentif kayak gitu. Nah, itu sih paling sekarang kalau di soal uang-uang di dunia YouTube dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, itu tuh istilahnya kita sebut juga dengan rate card. Rate card, aku tulis di bawah kali ya, jadi biar teman-teman juga tahu ada istilahnya rate card. Itu tuh kalau misalnya teman-teman mau bayar seseorang, atau misalnya rate card kamu berapa, oh misalnya untuk satu postingan 50.000, 100.000, kayak gitu-gitu sih. Itu namanya rate card istilahnya. Itu sih. Oh wow, jadi influencer ya namanya, untuk yang itu yang bisa menghasilkan itu. Ya yang berbayar itu. Dan makasih Kak buat penjelasannya. Dan masih adakah yang ingin bertanya sebelum kita closing? Bentar lagi kayak. Masih ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Mumpung dari Kay mungkin, Kaseni, Kamiska, Marco, Cassandra, Kaduma. Silakan. Ayo balamu gitu daripada balamu. Saya ingin bertanya. Oh, silakan. Saya gimana, boleh. Oke, saya ingin bertanya, tapi sebelum itu
Saya ingin Furjo mentranslate bahasa saya ke Kak Serina karena saya akan memakai sedikit bahasa-bahasa Manado. Boleh. Silakan. Aduh, kayaknya aku sering Google Translate nih kayaknya nih. Aduh, boleh. Gimana? Ya begini kok agak tadi Kak kan sempat singgung tentang apa tuh? Tentang TikTok, toh? Tentang Tadi TikTok. kakak sempat singgung tentang TikTok. Ya, TikTok dalam melakukan suatu pelayanan atau bisnis atau apalah itu. Kita mau bertanya, kan TikTok tuh ada gerakan-gerakan di TikTok yang mungkin lah orang yang tahu dong. Orang yang tahu sama dengan ada tuh gerakan-gerakan di TikTok orang so campur dengan gerakan dengan lagu rohani sama dengan tuba begini, toh begini ada tuba begini. Orang yang tahu apa itu gaya DP maksud apa, toh? Itu gaya DP maksud apa? Itu gerakan DP maksud apa? Tapi orang selubungkan dengan lagu-lagu rohani, toh? Kak mengerti? Nah, begitu. Mungkin itu gerakan-gerakan itu ada sangkut pautnya dengan ya mental. Iya, begitu. Nah, minta Kak tanggapan tentang itu. Jadi bagaimana Dang? Mau melihat hal seperti itu? Apa bagus atau tidak? Terima kasih. Ya, aku paham. Gini bukannya aku ini Oke, coba kita coba tanya dan kita satu kali. Ini siapa ini kan expertnya? Nah, ini sebenarnya siapa nih? Ya kan orang mau balamu tuh, jadi ya balamu juga. Boleh. Nah, ini mau tanya, kan ini kan Bera mau bilang lagi di era di zaman ini kan orang lagi era milenial ini hampir semua kan so di apa tuh media sosial tuh hampir semua so di mau bilang di bisnis, konten kreator dan pendidikan apa segala itu kan so apalagi di COVID-19 ini orang semua so lebih ke online tuh. Nah, Kong bagaimana misalnya orang ini di era lagi kata di begitulah toh orang ini mau penginjilan. Nah ini masih zaman COVID-19 sedang tuh Kong nah orang so tak enak di media sosial dang tuh lebih banyak orang ambil jiwa di media sosial dang tuh mar di dunia nyata orang sedikit dang orang ambil lebih banyak ambil di media sosial. Nah bagaimana orang mau menstabilisir stabil dan itu antara dunia equal. antara dunia maya dengan dunia yang fana ini. Iya, fana. Mobilizer. Komputer stop. Dunia yang fana. Kita terus mau lagi itu apa? Terus di kayangan. Oke. Ada lagi atau sudah cukup? Ya. Oke, yang pertama dulu ya, mungkin aku ini secara yang aku tangkap bener nggak ya? Coba cek dulu ya, bener nggak ya? Jadi di TikTok itu kan ada beberapa gerakan, tapi sekarang udah dicampur sama lagu-lagu rohani gitu. Maksud gerakan itu apa gitu bukan ya? Bener nggak ya? Ya, betul. Oke, dan yang kedua, gimana caranya untuk seimbang antara misalnya mau memberitakan Injil dalam dunia maya dan juga dalam dunia yang nyata. Bener bukan? Oh ya, betul. Oke, berarti bener ya. Oke, ya udah. Nah, yang pertama, sebenarnya tuh kalau soal tarian dan lain-lain itu ya memang di TikTok tuh sekarang aku juga kaget ya. Waktu itu aku kalau nggak salah sekilas aja lihat tiba-tiba ada lagunya Hillsong. Teman-teman tahu Hillsong ya? Mungkinnya ada Hillsong, ada lagunya siapa, tiba-tiba ada lagunya tapi gerakannya tuh gimana ya? Aduh, sebenarnya agak sedih juga sih. Teman-teman tahu kayak lagu Mamah Muda gitu nggak sih yang di TikTok itu yang lagi viral? Nah, kayak gitu kan, ibarat kata TikToknya kayak gitu gerakannya, tapi lagunya kayak gitu. Terus aku bingung, loh kok kayak gini gitu. Kalau nggak lagi ceritanya misalnya lagi ada cerita diselingkuhin, tapi lagunya lagu Hillsong yang sedih gitu kan. Agak sedih juga sebenarnya kan gitu. Tapi ternyata sebenarnya kalau soal gerakan itu kan sebenarnya hanya simbol ya. Kadang-kadang yang mereka bikin gerakan karena lagi ya pengen main-main aja gitu. Mereka bikin gerakan sendiri. Aku juga pernah cari tahu gitu kenapa orang-orang bikin gerakan kayak gitu. Dan itu jawabannya ya emang karena lagi suka aja gerakannya kayak gitu. Atau biasanya dia dancer gitu, pekerjaannya di penari gitu kan. Terus dia bikin gerakan-gerakan yang memang sesuai. Walaupun ya dalam artian berarti kita harus bedain konteksnya teman-teman. Mungkin yang di TikTok ini memang mereka hanya sekadar hiburan gitu. Walaupun sebenarnya sebaiknya nggak kayak gitu. Beda ketika kita benar-benar sambil kita lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sambil bisa kita menari praise and worship sama Tuhan, dan itu kita kasih sama Tuhan gitu loh. Jadi menurut aku itu berbeda. Dan kadang-kadang kalau yang kayak gitu, karena kan kalau TikTok kayak gitu ya, aku kan juga kita nggak bisa kan kayak menahan ini orang untuk nggak nari dengan lagu kayak gini kan, kita juga bingung ya, maksudnya ini awal mulanya dari mana gitu. Tapi
ya kalau misalnya kita kenal orang atau apa, sebaiknya kita ingetin aja untuk dipergunakan sesuai dengan semuanya, sesuai dengan konteksnya gitu. Misalnya kalau lagu ini buat apa kayak gitu. Itu kalau menurut aku ya. Terus kalau arti gerakannya ya itu sih, kadang ada yang asal gerak aja, ada yang emang penari terus dia bikin gerakan tertentu, tergantung sih. Tapi menurut aku sejauh itu biasanya rata-rata orang mana yang enak lagunya sama gerakannya ya udah nari aja gitu biasanya ya. Tapi nggak ada makna tertentu segala macam sih. Cuman ya paling tadi yang aku bilang, mungkin bedakan konteksnya kali ya, ketika kita benar-benar lagi menyembah Tuhan, muji Tuhan, kita benar-benar ya itu semua tuh benar-benar punya arti gitu ya, kita angkat tangan, kita berdoa, menyembah gitu. Sama yang di TikTok gitu kan. Ya namanya TikTok kan tempat media hiburan luas, semua bisa masuk gitu ya. Lagu rohani, gerakan lagu rohani koplo aja ada gitu ya, di remix segala gitu, kayak aduh lagu apa ini ya gitu, kadang-kadang aku juga bingung gitu lagu apa, gerakan apa ini gitu. Jadi tapi menurut aku sesuaikan saja konteksnya. Kalau kita kenal teman kita gitu, apalagi teman sama-sama gitu, pakai lagunya buat yang bener dong, kayak gitu-gitu sih. Itu menurut aku. Satu lagi tadi sama Gian dan Bian ya, satu lagi. Kalau satu lagi pertanyaannya gimana sih cara stabilnya? Nah, sama juga kalau menurut aku, kalau tadi kan dari media sosial kita bisa pakai laku yang sederhana ya, misalnya kita kayak kasih ayat-ayat kekuatan atau pengharapan atau apa gitu. Kalau mau stabilnya juga, kita bisa dimulai dari hal yang sederhana dari teman-teman kita gitu loh. Nah, kadang-kadang kan di masa pandemi kayak gini, kita jadi jauh sama orang, semua serba online, tapi bisa juga menurut aku kayak gimana ya, kayak misalnya nih, aku secara sederhana, aku nggak tahu ini maksudnya fisik atau bukan, yang nyata atau bukan, tapi misalnya gitu ya, aku nanyain secara sederhana, aku nanyain kabar teman aku di chat gitu. Misalnya nama teman aku Mawar gitu ya, Mawar kamu apa kabar, sehat nggak, segala macam gitu, tanya kabarnya, terus oh pas banget ternyata dia lagi nggak baik, Mawar kita ketemuan yuk gitu. Setelah ketemuan ngobrol segala macam, ternyata dia punya masalah hidup yang berat banget gitu, dan disitulah aku mulai sedikit demi sedikit mulai bagiin, beritain Injil gitu. Jadi bisa tuh dikombinasikan gitu, misalnya dari yang kita bikin postingan, terus misalnya teman kita merespon, aduh iya makasih banget ya, aku tuh lagi sedih banget. Nah kita tanyain, kamu kenapa sedihnya, segala macam. Dari situ kita mulai beritain Injil kayak gitu. Apalagi sekarang kan pakai online ya, semua jadi serba luas gitu, kita dari mana-mana, kota mana aja bisa datang gitu. Pergunakanlah platform yang ada atau media yang ada untuk bisa sama-sama membagikan berita baik kayak gitu. Itu sih kayak, terus yang kemarin aku ceritain, aku punya ngasih itu secara sederhana gitu, aku cuma bikin platform buat sharing kayak gini aja di Google Meet, tiba-tiba dia sharing kayak gitu, dan setelah lepas dari itu aku chat dia kayak kenapa gitu segala macam, dan dari situ dia mau terima Tuhan gitu loh. Itu kan gak kepikiran ya, cuman ngajakin acara doang dari online, aku aja ketemu ngobrol, ternyata dia mau terima Tuhan gitu. Jadi bisa dikombinasikan dan minta hikmat juga sama Tuhan. Tuhan, ini aku mau pengen deh bisa beritain Injil lewat ini. Gimana ya caranya? Harus ini, harus itu, kayak gitu sih. Itu kalau dari aku, teman-teman. Jadi bisa kok, sangat bisa dengan seimbang. Apalagi teman-teman anak muda ya. Anak muda kan cenderung lebih bersemangat. Kadang-kadang kalau orang tua tuh, misalnya gimana ya, bukan orang tua, gimana ya, orang yang ya lebih dewasa gitu kan, ibarat kata. Misalnya kalau udah main handphone, aduh udah capek gitu, baru ini sedikit capek. Kalau kita kan sampai subuh juga di ibarat kata, ayo aja gitu, gas aja gitu kan. Makanya ya mumpung masih bersemangat gitu kan, selalu bersemangat. Ayo bisa kok kita mengabarkan berita baik itu, kabar Injil itu lewat media sosial dan lain-lain gitu. Kalau ini selanjutnya udah cukup ya. Kalau belum jelas, bilang aja, Kak, nggak jelas gitu, bingung, nggak apa-apa, bilang aja ya, nanti aku ulangi lagi, nggak apa-apa. Dari Albert lagi nih ya, Kak, gimana bisa menghasilkan uang melalui media sosial? Kayak yang tadi aku bilang, misalnya sekarang media sosial itu punya kerjaan-kerjaan jadi konten kreator, digital marketing, atau bisa juga teman-teman ada yang suka ngedit, ada yang jago ngedit, atau nih lagi libur, aduh ngapain ya, teman-teman, ayo belajar ngedit pakai Adobe Photoshop misalnya, ngedit ilustrasi, itu kepake banget, aku nggak bohong, itu kepake banget. Itu bahkan bisa menghasilkan gitu ya. Orang zaman sekarang nyari orang yang bisa ngedit video, ngedit lagu, ngedit ini, itu tuh kepake banget. Jadi media sosial nggak hanya melulu soal seseorang YouTuber, seorang selebgram yang keren gitu, tapi orang-orang di balik layar pun itu bisa menghasilkan uang. Dari misalnya kayak dia bikin yang tadi, media monitoringnya, misal jadi jadi videografernya, jadi penata suaranya, itu juga bisa banget. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan media, atau misalnya teman-teman suka masak, jualan aja lewat media sosial, nggak apa-apa tahu. Karena teman-teman aku juga gitu, banyak
suka bikin brownies, terus tiba-tiba bikin apa namanya bikin jualan brownies di media sosial kayak gitu tuh juga bisa. Jadi jangan melulu melihat media sosial tuh harus kita yang jadi sesuatu gitu, enggak gitu. Misalnya kita ada yang suka jasa apa ya, bahkan kayak cuman voice over doang aja tuh ada jasanya gitu, cuman ngomong doang tuh ada jasanya gitu. Atau kadang-kadang bikin apa ya bikin hal-hal yang unik itu juga bisa gitu. Boleh kok, sangat boleh sekali gitu. Banyak sekali yang bisa dilakukan teman-teman di media sosial. Pergunakanlah dengan baik dan sebijak mungkin, itu aja sih. Semoga menjawab ya teman-teman pertanyaan aku. Maaf juga kalau misalnya dari pertanyaan teman-teman ada yang kurang menjawab atau ada yang membingungkan gitu ya. Tapi aku berharap semoga bisa jawabannya tepat gitu ya. Seperti apa yang teman-teman tanyakan gitu. Oke, udah terjawab ya semua Gian dan Bian, terus juga Bang Albert, semua yang tadi ditanyakan. Dan masih ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Oke, tuh katanya supaya menghasilkan uang tuh bikin konten-konten ya gitu, kayak konten-konten masak. Kebetulan saya juga suka masak, makanya tuh dibilang di sini. Gitu. Boleh ya, bukan apa? Aku juga suka masak, Kak, tapi masak air kebetulan nggak bisa dicoba ya kalau masak air. Kalau masak bisa, jadi masak air. Benar ya. Oke, dan banyak juga sih kayaknya yang bisa kita bikin konten ya, bukan cuma sebatas masak. Mungkin ada yang bisa nyanyi juga gitu, ada yang bisa main musik gitu. Nah, itu bisa digunakan. Bahkan kalau saya lihat sekarang juga itu bisa juga dipakai untuk menarik orang lain gitu, karena dia bilang, ih keren nih, saya ikut. Nah, dari situ bisa kita kita jangkau orang-orang itu, seperti yang acara ngasih yang di itu. Mungkin Kasian juga bisa jelasin singkat acara ngasih tuh, siapa tahu ada yang ingin gabung gitu, coba lihat gitu. Ya, teman-teman, sedikit singkat aja kali ya soal ngasih. Jadi teman-teman di masa pandemik ini tiba-tiba aku terpikirkan gitu ya, lagi ngobrol sama orang tua, papa bilang kayak, share coba deh bikin sesuatu yang bisa menjangkau anak-anak muda lewat online gitu kan. Aduh, bikin apa ya? Awalnya bingung kan, soalnya udah banyak gitu orang-orang yang bikin. Akhirnya pede, kuncinya adalah kalau aku tuh punya kunci namanya pede aja dulu gitu, yakin aja dulu ya, gimana hasilnya lihat aja nanti, yang penting pede aja dulu kan, pede itu penting ya, percaya diri gitu. Terus akhirnya aku bikin sebuah platform namanya Ngasik, ngobrol asik. Jadi di situ memang kayak gini juga sih, sama Google, tapi pakai Google Meet, terus ada pembicaranya, speakernya aku undang kayak kemarin dari Raditya Oloan, terus ada pemain basket juga, kemarin pemain basket nasional, ada Caleb Pramod itu ada di situ. Terus juga ada siapa lagi ya, pernah aku undang, ada psikolog terkenal aku undang, dan Suni minggu depan buat teman-teman yang hari Sabtu malamnya, nggak kemana-mana, nggak malam mingguan juga gitu ya, mending ikutan ngasik aja. Minggu depan itu ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di Harvard yang mau kasih motivasi supaya bisa jangan takut buat meraih mimpi. Jadi buat teman-teman yang nggak ada kerjaan gitu ya, mending ikutan aja gitu. Dan di situ tuh, tapi kalau di sana memang tempatnya lebih umum sih ya teman-teman. Kan kalau ini kan kita bersyukur ya bisa sama-sama saudara seiman gitu. Kalau di sana umum dari berbagai, dari yang misalnya dari Aceh, dari mana semua ikut kayak gitu. Itu sih bedanya mungkin di situ. Sebenarnya simpelnya kayak persekutuan juga, tapi dia lebih untuk umum kayak gitu, dan pembicaranya mungkin ya umum juga, seperti itu teman-teman. Oke, makasih Kak. Jadi itu ya tadi acara ngasih gitu ya, kurang lebih mirip seperti inilah ya, seperti kata Kak Sharon tadi, cuman dia sifatnya lebih umum. Dan mungkin kita juga bisa belajar dari situ untuk supaya atau dengan acara yang sekarang ini tanpa bercerita bisa kita kembangin ke depannya nanti, untuk supaya bisa
boleh jangkau gitu lebih banyak anak-anak muda lagi itu. Mungkin kedepannya nanti bisa saja bukan hanya kita saja, tapi ada yang dari luar yang juga bisa join. Tentunya dengan tips-tips yang tadi sudah diberikan dengan apa? Oh iya Kak, untuk kalau kayak mulai seperti ini kan itu di temanya kan berpengaruh gitu, untuk tema-temanya berpengaruh, untuk model acaranya kan berpengaruh untuk orang bisa ikut. Ada nggak saran dari Kakak terakhirnya dari saya? Saran dari Kak Sharon untuk supaya apa sih yang bagus kalau untuk anak-anak muda sekarang gitu yang diangkat gitu tema-temanya gitu kira-kira. Oke, terima kasih Kak. Kalau paling pertama itu tema itu memang orang akan semakin mau ikut kalau itu semakin semakin sesuai dengan orang tersebut atau istilahnya semakin relate misalnya gitu ya. Orang akan mau ikut konser musik, misalnya ada ibarat kata ada siapa ya, ada Dewa 19 gitu ya. Orang akan mau ikut karena dia suka Dewa 19, bener nggak sih? Orang misalnya ada lagi gitu ya ngebahas seputar menjadi anak muda misalnya menjadi anak-anak muda Sulawesi Utara yang keren, karena teman-teman dari Sulawesi Utara akan semakin mau ikut, ya nggak sih? Jadi sarannya yang paling pertama, buat sesuatu yang semakin dekat dengan diri target kita. Targetnya siapa sih? Misalnya targetnya itu adalah anak-anak Sulawesi Utara. Jadi apa nih yang paling dekat? Misalnya anak Sulawesi Utara itu lagi mau berjuang, gimana sih caranya menjadi anak perantau yang sukses gitu di kota, di Pulau Jawa? Gimana caranya menjadi anak-anak perantau yang misalnya yang bisa berbisnis atau apa kayak gitu. Kalau di kota-kota, justru kalau di kota-kota itu semakin lebih banyak masalahnya soal mental. Kalau di kota-kota misalnya kayak soal broken heart, sakit hati, patah hati, soal luka, kekecewaan. Nah, itu tuh lebih banyak gitu kalau di sini gitu. Makanya aku ambil tema-tema yang semakin dekat dengan orang tersebut. Terus yang kedua, mungkin bisa juga pakai poster atau sesuatu yang menarik gitu. Misalnya, ya nggak apa-apa lah clickbait dikit, tapi bukan clickbait yang jauh banget gitu ya. Misalnya, menjadi anak perantau yang sukses punya 10 mobil, taunya mobilnya mobil-mobilan bukan mobil beneran, itu kan juga bohong juga ya kan. Nah, makanya juga perlu diperhatikan nggak clickbait juga. Jadi yang pertama, dari tema itu pilihlah yang semakin dekat dengan diri kita. Yang kedua, pakai sesuatu desain yang bagus, nggak harus bagus sih, tapi menarik lah istilahnya gitu. Dan yang ketiga, boleh kalau pakai gimmick tuh misalnya gitu ya, pakai video-video dulu di awal gitu, itu juga boleh, itu juga nggak apa-apa. Yang bikin orang menarik sih ikut gitu. Dan kalau mau juga bikin aja challenge juga bisa kok, bikin challenge misalnya challenge buat Bang Albert wajib bawa 1 orang di minggu depan. Nah, itu juga boleh. Jadi kan orang makin ada apa nih gitu. 1 orang yang bawa bakal dapat hadiah atau apa, itu juga boleh gitu. Jadi ada challenge-challenge tertentu juga bisa. Itu kadang-kadang orang jadi makin mau ikut kayak gitu. Itu sih. Oke, siap Kak. Thank you buat tipsnya dan masukannya. Sangat membantu sekali dan masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, berarti kita mau. Kalau aku yang bertanya boleh ya Kak ya. Nanti kita silakan. foto bersama kan teman-teman, boleh kan kita foto bersama ya nanti di akhir. Iya, ada sesi foto ya, bersama. biar ini nanti dipublish ke media sosial juga biar makin hits juga. Nanti teman-teman Sulawesi Utara yang hits keren-keren gitu. Oke. Udah sih pertanyaan itu aja Kak. Ada pertanyaan kurang bobot ya pertanyaannya. Padahal saya udah penasaran mau nanya apa nih. Siap. Oke, sudah nggak ada yang bertanya ya. Mungkin selain ke Bang David, ada yang mau ditambahkan mungkin? Kita persilakan. Ya, thank you Kak Sharon untuk sharing-sharingnya, luar biasa banget. Kami semua sangat diberkati. Buat teman-teman, makasih ya udah join. Ini kita start baru ya. Tanpa Bercerita ini sebenarnya ini namanya apa ya sebenarnya acara ini namanya Kak Sharon? Yang kayak gini namanya apa ya, cara model kayak gini? Saya nggak tahu. Pokoknya tempat ngumpulnya namanya Tanpa Bercerita. Mungkin ini baru pertama ya, Kak Sharon ini baru pertama kali. Jadi ke depan kayaknya kita nanti akan ada nama Tanpa Bercerita yang lain, coba mungkin topiknya yang lain. Jadi ya lagi coba sih Kak Sharon ini, kami hari ini langsung undang Kak Sharon supaya bisa bantu kami sih, kira-kira mau kembanginnya kayak gimana. Terus itu aja sih.
Dan teman-teman nanti ke depan mungkin kita belum, nanti kita ngobrolin lagi lah dengan teman-teman, kita mau bikin apa untuk teman-teman di Sulut, kita bisa berkatin dengan apa yang bisa kita buat. Itu aja sih. Sekali lagi Kak Sharon, thank you ya. Teman-teman, thank you juga. Itu aja dari saya. Sama-sama. Oke, makasih Bang. Dan kita mau tutup kayaknya karena sudah jam 18:02 dan kita mau nih dari Kak Sharon, mancing mania mantap, harus dilanjutkan ya Bang dan teman-teman, semangat semua. Mancing mania ya. Thank you banget ya Kak Sharon buat apa yang sudah dibagikan, sangat memberkati sekali. Dan kedepannya mungkin seperti kata tadi Bang David, kita masih butuh untuk Kak Sharon boleh bantu setiap kita untuk boleh terus mengembangkan gitu apa yang ada. Oke, makasih, dan makasih juga buat teman-teman. Dan kita mau foto bareng dulu. Seperti tadi juga kita mau foto bareng semuanya. Dan foto yang mungkin bisa diaktifkan kameranya Kay, Marco, Cassandra, Kamiska, Kaduma, dan Kaseni mungkin bisa dibuka kameranya. Kita mau foto bareng dulu. Siap. Lagi di dapur ya, Kak? Oke, Bang Tanan mungkin bisa diaktifkan kameranya. Iya. Oke, halo Kay. Siap. Oke, kita mau foto dulu ya. Kita mau foto. Jadi gaya yang pertama kita gayanya polos gitu. Senyum aja, biasa aja gitu. Nggak usah gaya-gaya segala macam. Jadi senyum dulu biasa ya. Kita yang fotonya. Bang David mungkin bisa minta tolong foto, soalnya saya nggak buka itunya jadi oke ya. Oke. Jadi foto yang pertama polos ya, senyum aja. Oke, siap. Oh, Kak Duma lagi ngobrol ya. Halo Kak. Oke. Oke, Miska belum, Miska? Lestari, buka dulu. Kamera laptop mereka saya tahu katanya agak kabur, jadi mereka juga nggak mau buka, nggak apa-apa deh. Yuk, oke ya, guys. Saya hitung sampai 3 ya, masih natural. 1, 2, 3. Oke, sudah foto ya. Tunggu. Iya. Sekarang yang kedua, gayanya gimana Kak Jo? Oke, yang kedua gayanya kita mukanya deketin kamera gitu, dekat gini gitu. Dideketin ke kamera ya semua mukanya, nanti Bang David kasih aba-aba. Oke. Siap semua. Deketin sedekat-dekatnya, gaya bebas, boleh miring, boleh jungkir balik, boleh silakan. Asal jangan lubang hidung ya. 1, 2, tahan, 3. Oke, sudah. Nanti saya kirimin ya. Oh, tunggu, ulangi. Salah. Ada kesalahan teknis. Kak ke kopi. Sekali lagi yang tadi, terakhir. 1, 2, 3, tahan. Oke, dah. Thank you. Oke, siap. Makasih. Dan kita akan tutup acara kita pada sore hari ini. Dan mungkin Kak Sharon bisa tutup kita dengan doa. Kak Sharon bisa doakan. Oke. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa yuk teman-teman. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat pertemuan yang Tuhan kasih. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan mengumpulkan kami Tuhan. Meskipun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu nggak pernah terbatas oleh apapun ya Bapa. Saat ini Tuhan, aku berdoa Tuhan buat teman-teman di Sulut Tuhan. Terima kasih buat hati mereka Tuhan, yang mau mendengar Tuhan, yang mau menjadi hati yang mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah benar Tuhan, adik-adikku, semua kakak abang di sini Tuhan boleh menjadi berkatnya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak panah Tuhan yang siap dilesatkan dimanapun mereka berada Tuhan, pakai hidup mereka besar Tuhan, dan biarlah benar Tuhan, meskipun mungkin mereka dari daerah tapi bukan menjadi penghalang kalau mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa ya Bapak. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, biarlah Engkau kakak adik mereka Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, biarlah hidup mereka Tuhan terus senantiasa mengandalkan Engkau dan menjadi berkatnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah benar Tuhan, tanpa baca cerita ini Tuhan benar-benar boleh menjadi platform yang benar-benar memberkati Tuhan banyak anak muda di Sulut ya Bapak. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang tanpa baca cerita ini boleh menjadi makin banyak yang ikut Tuhan,
dan semakin banyak orang-orang yang boleh terberkati ya Bapak. Berkati buat setiap abang dan kakak yang melayani Tuhan di sana Tuhan, biarlah terus Tuhan mereka boleh mau terus belajar dan terus mendapatkan hikmat supaya mereka boleh memberikan seperti memberikan yang terbaik dan mereka boleh memberikan seperti apa yang Kau mau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biarlah benar Tuhan suatu saat nanti kami boleh bertemu Tuhan secara fisik ya Bapak. Engkau terus jaga setiap kami dan kami percaya Bapak setelah selesai dari acara ini kami melihat ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang melingkupi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Setiap orang yang percaya katakan amin. Amin. Ya, Oke. semuanya kasih jempol buat Kak Sharon. Ayo kasih jempol Terima buat kasih juga Thank you, semuanya, Kak. terima kasih. Keren banget teman-teman, keren. Ditingkatkan ya tanpa baca ceritanya keren. Yes. Baik Oke, semua. Thank you. Ya, makasih. Silakan Gio. Ya. Oke, thank you ya. Makasih ya Kak Sharon, makasih banget buat waktunya, buat apa yang sudah diberikan pada sore ini, dan Tuhan memberkati dan Tuhan berkati juga acara ngasihnya biar lebih banyak lagi orang yang datang sama Tuhan Yesus. Oke, makasih semuanya Bang Albert, Gian dan Bian, Junior, Cassandra, Kay, Bang Tanan, Marco, Seni, Kaseni, Kaduma, Bang David. Bye semuanya. Bye Oke, semua. bye semuanya. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Semangat. God bless you. Yoi.